Seorang penggakarakelas tatlo tiba-tiba terseret dalam pusaran konspirasi gelap setelah tanpa sengaja terlibat dalam kasus yang menjejutkan. Ketika identitas seorang jembong kriminal misterius berjulukan Big Mouth dilekakan padanya, hidupnya langsung terbalik. Dari seorang yang lemah, ia terpaksa menggunakan kecerdasan dan keberaniannya sendiri untuk bertahan hidup di penjara ini. Namun di antara batas nyata dan palsu, baik dan buruk, siapa sebenarnya yang berada di balik kemudi permainan katur ini? Tepat di dalam penjara, narapidana malang itu menyusun rencana untuk bunuh diri di tangan orang lain. Menyendok na si lalu menselupkannya ke pansok di sebelahnya, kemudian melangkah dengan angku menuju bos kamar penjara. Memohon dengan sungguh-sungguh untuk diantar ke surga, lalu langsung menumpahkan nampan nasi ke kepala jembong tersebut. Jembong itu tertawa, karena selama karirnya sebagai bos, ia belum pernah melihat mangsayang dengan sukarela terjun ke mulut harimau seperti itu. Menunggu lama tetapi si tua itu tidak bertindak, pemuda itu lalu menuangkan seluruh nampan nasi ke kepala jembong, setelah itu berteriak nyaring menuntut kemesyang. Masih ragu, pria itu langsung melayangkan pukulan tepat ke pelipis, menjatuhkan jembong tersebut seketika. Untuk pertama kalinya mencari jalan menuju akhirat, pria itu malah mencetak rekor membuat bos pingsan. Dengan niat bertemu Yama, ia menggalikan target ke seorang narapidana bertanda merah. Ia mendekati terpidana mati itu lalu menyamburkan makian beruntun, bahkan ditambah beberapa dorongan bahu provokatif. Ternyata si tanda merah ini marah, mengeluarkan pisau bermata menyilap. Melihat senjata tajam, pria itu langsung mereh lengan si terpidana lalu menekannya ke lehernya sendiri, memohon agar segera bertindak. Namun, pada saat yang menentukan, terpidana mati ini tiba-tiba terhenti, tak sanggap melakukan aksinya. Diberi kesempatan emas tapi tak tahu cara menyantapnya, memang penjekut yang pantas dimaki-maki. Terpidana mati itu tak berdaya, terduduk di tanah, menangis seperti anak kecil kehilangan ibu, membuat upaya bunuh diri kedua ini juga gagal. Kegagalan demi kegagalan, namun hal itu justru membuat namanya menyebar ke seluruh penjara. Setiap jam pembagian jatah makan, sipir dengan sukarela menambahkan porsi tambahan, berjaga-jaga kalau pahlawan ini kekurangan kalori dan membuat keributan lagi. Saat makan, teman-teman narapidana bergosip bahwa tadi malam ada yang nekat memanjat tembok dan langsung ditembak mati, kemudian juga bertemu leluhur. Sekilas mendengar kata ditembak, matanya langsung bersinar seperti lampu sorot. Seketika Lee memikirkan versi bunuh diri level 3. Dengan berani mendorong pintu blok tahanan, membawa balok kayu sebesar pipa saluran air, berlari ke lapangan latihan sambil memukulkannya ke udara dan berteriak memanggil penjaga untuk menembak. Hanya dalam sekejap, seluruh tim keamanan menjepung membentuk lingkaran, jari-jari mereka sudah diletakkan di pelatuk bersiap mengantarnya pergi. Namun, di ruang kontrol, kepala sipir menggerakkan kamera dan melihat wajah itu, lalu langsung berteriak, "Turunkan senjata!" Tidak ada yang diizinkan menyentuh tahanan itu. Akhirnya, upaya mencari jalan menuju akhirat lagi-lagi gagal. Baru minggu lalu, Chang Ho masih menjadi penggakarakelas di dunia Judicial Seal. Kantornya dipenuhi sarang laba-laba, teleponnya tak pernah berdering, sementara hutang yang melilit dengan bunga tinggi berteriak nyaring seperti alarm kebakaran. Suatu hari, ia tiba-tiba diundang langsung oleh Wali Kota Choi. Ia menawarkan agar Chang Ho menangani kasus yang menggungkan berita Korea karena melibatkan 3 tokoh. Polisi baru saja menemukan sesosok jenazah tergeletak di bagasi mobil mereka, tetapi ketika ditanya, ketiganya menyangkal mentah-mentah sehingga mereka ditahan sementara. Wali Kota Choi berkata, "Jangan khawatir soal menang atau kalah, panggung sudah diatur, kau hanya perlu berakting sesuai skenario." Maka nama Chang Ho akan langsung melesat naik di tangga pengakara hot trend. Mensyum aroma ketenaran dan janji pelunasan hutang, Chang Ho segera menandatangani kontrak. Di penjara, fasilitasnya bahkan lebih nyaman daripada resort mewah, kepala sipir bahkan merangkap sebagai staff room service. Setibanya di penjara, ia menjenakan setelan jas lamannya, memperkenalkan diri sebagai pengakara penanggung jawab. 3 konglomerat kamar penjara melontarkan berbagai semuhan, lalu memberikan setumpuk dokumen tebal yang telah mereka siapkan. Sebelum pergi dari sana, Chang Ho diam-diam menyelipkan alat penyadap kisil ke dalam tong sampah. Ternyata Lee mendengar bahwa ada sebuah kamera dashboard yang berada di tangan seorang wanita misterius. Chang Ho segera mengikuti petunjuk dan mendapatkan kembali kamera dashboard itu darinya. Ketika dihidupkan untuk ditonton, selain 3 pemilik mobil, terlihat juga sosok yang lebih berkuasa di dalam bingkai, yaitu Gong Jae-hoon, bos mereka. Pagi berikutnya, Chang Ho menemui konglomerat Gong Jae-hoon, menyatakan bahwa Lee harus membeli video ini. Atau besok surat kabar besar akan menyebutnya sebagai dalang pembunuhan. Lawan tertawa kisil, berkata, "Kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Kalau tidak tahu, tunggu saja dan lihat siapa yang akan mengalami trauma duluan." Ya, sedang di dalam mobil dalam perjalanan kembali, Chang Ho tiba-tiba merasa langit dan bumi berputar. Mobilnya menabrak tiang lampu. Sadar di rumah sakit, ia disambut oleh beberapa polisi ketika hasil tesnya positif mengandung permen karet. Lalu mereka menangkapnya. Begitu menginjakan kaki di penjara, sipir melemparkannya ke ruang bawah tanah, tempat 2 cebol berwajah dingin sudah menunggu. Niat mereka
sangat sederhana, mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan tali gantungan. Seorang anak buah menendang kursi agar ia menggantung, sementara yang lain berdiri di sekitar menganalisis berapa menit ia akan meninggal. Tepat pada saat ia memukat hingga membiru, Jae-hoon tanpa sengaja melihat informasi. Park Chang-ho ternyata adalah penipu ulung Big Mouth, karena polisi menemukan gudang emas dan segunung permen karet disertai ribuan triliun won di rumahnya. Seperti disambar Peter, Jae-hoon segera menelepon menuntut pembaruan situasi. Di mana dia sekarang? Si Per dengan santai menjawab, anak buah sedang menanganinya. Jae-hoon berteriak, hentikan segera, Park Chang-ho adalah Big Mouth. Pertahankan nyawanya dengan cara apapun. Jika kau ingin uangnya kembali, belajarlah menjilat, bodoh. Chang-ho kini seperti berada di antara batas langit dan bumi. Dalam waktu kurang dari 1 menit si Per sudah membawa seluruh tim medis berlari mendekat. Berkat pemijatan jantung dengan irama samba ditambah tabung oksigen yang dihabiskan, akhirnya ia ditarik kembali dari gerbang neraka dalam keadaan jenting. Sadar, belum sempat menggatur napas, ia sudah harus menikmati pesta pemeriksaan identitas yang disiapkan oleh kepala si Per. Terdiri dari lobster Alaska, gurita 9 lengan, buaya air asin, dan berbagai hidangan mewah yang bahkan orang biasa tidak sanggup membelinya. Maksudnya jelas, Big Mouth pasti pecinta makanan, jadi jika Lee makan dengan nikmat, anggap saja Lee adalah dewa penipu. Chang-ho, yang perutnya masih bergejolak karena hampir mati, dengan jujur menjawab, saya bukan Big Mouth. Mendengar itu, si Per langsung memberinya tamparan keras hingga telinga berdengging, lalu menjebloskannya kembali ke sel. Sepanjang malam jelisa, Chang-ho masih tidak mengerti bagaimana keajaiban mengubahnya menjadi pemimpin penipuan dalam catatan polisi. Keesokan paginya, ia meminta penggakarannya menyiapkan sejarah surat perjanjian perceraian. Istrinya tidak pantas terseret dalam tumpukan utang, apalagi menanggung bencana sebagai istri Big Mouth. Mulai sekarang, jika persidangan kasusnya dibuka, ia bisa saja mendekam di penjara sampai ubanan, jadi lebih baik mundur saja untuk membuktikan dirinya bersih. Benar saja, ia melakukan berbagai macam cara, tetapi akibatnya di luar dugaan, alih-alih mati, ia malah menjadi terkenal. Baik si Per maupun narapidana menyebut namanya dengan pandangan hormat sekaligus takut. Sementara itu, jatah makan hariannya secara otomatis ditambah topping untuk mensegannya memikirkan aksi nekat baru. Terpaksa menjadi legenda hidup sekaligus misteri Big Mouth membuat seluruh dunia di balik jeruji besi penasaran sekaligus berhati-hati. Dalam sesi mandi matahari masal, seorang narapidana misterius menkabut belati tajam seperti penggaris, lalu berlari ke arah Chang-ho. Beruntung, kepala si Per yang jeli langsung menekan tombol alarm, tetapi si penyerang justru semakin terstimulasi oleh suara itu dan menambah kecepatan. Untungnya bagi Chang-ho, refleksnya lebih tajam daripada pisau. Ia menghindari tusukan pertama, namun tetap menerima rentetan pukulan dan tendangan berikutnya di tengah teriakan kakao. Anak buahnya yang bergegas maju untuk membantu langsung dihentikan oleh pengawal bos penjara. Si pembunuh mencoba menjatuhkan pisaunya lurus ke bawah, tetapi Chang-ho tanpa sempat berpikir menggayungkan tangan untuk menangkapnya. Darah menitski wajahnya. Tepat saat tenaganya hampir habis, tim penjaga datang, memukul pria itu dengan pukulan sekuat gontor hingga Lee tak sadarkan diri. Karena menyelamatkan Chang-ho sekali lagi dari daftar Jagayama, kepala si Per berkata bahwa Lee telah menyelamatkan pria itu tidak kurang dari 3 kali. Jika ia benar Big Mouth, berikan Gong Jae-hoon beberapa ratus miliar dan bagilah setengah miliar won dengannya sebagai biaya asuransi jiwa. Lalu ia memperingatkan, satu-satunya alasan Chang-ho masih bernapas adalah karena Gong Jae-hoon perkaya. Ia adalah penipu legendaris. Dan jika keperkayaan itu runtuh, dia, istrinya, dan siapapun yang terlibat akan mati. Di hadapan pilihan antara hidup dan mati, Chang-ho mengerti bahwa satu-satunya cara untuk melindungi orang yang disintai adalah dengan menjenakan jubah penipu ulung Big Mouth. Ia mengangkat wajah, menatap lurus ke mata lisik kepala si Per, lalu mengungkapkan secap kata, ya, saya adalah Big Mouth. Pindah adegan, bukan lapangan sepak bola atau villain, melainkan area kolam renang kokelat di penjara. Beberapa narapidana terkenal yang sangat miskin berjongkok menyendoki keran kokelat kental, yang bahkan hanya dengan melihatnya sudah bisa ditebak itu adalah kotoran dari septic tank. Seorang pria yang syanya luar biasa baru saja terjelinser, jatuh telungkup ke dalam air wangi ini, membuat rekan-rekannya muntah karena saking gurihnya. Alasan seluruh kelompok harus menerima pekerjaan khusus ini karena mereka sama sekali tidak punya uang suap sepeser pun, jadi mereka harus menanggung semua pekerjaan berat. Sementara itu, kelompok narapidana kaya raya dengan banyak koneksi dilayani habis-habisan oleh si Per, santai menyeruput kopi, menonton Nie, dan menikmati Ye. Tiba saatnya kepala si Per membagikan makanan, tepat di selokan pembuangan beraroma menyengat ini, makanannya bau amis dan nasinya basi sampai-sampai babi pun akan berbalik. Perut lapar ditambah aroma harum yang menyengat membuat para narapidana diam-diam memberontak. Chang-ho yang baru saja naik jabatan menjadi legenda abadi tiba-tiba berteriak lantang. Si Per berlari keluar menghalangi jalan, berkata untuk kembali, tetapi Chang-ho langsung melemparkan bom organik ke arah mereka. Protein itu berhamburan disertai suara melengking memenuhi ruang makan, membuat kelompok narapidana kelas atas meninggalkan sempit dan berlari keluar untuk menonton. Chang-ho terus menyiramkan kokelat spesial, sementara si Per hanya bisa mundur, tidak berani melepaskan satu pun pukulan tongkat. Karena siapa yang berani menyentuh Big Mouth versi manusia sungguhan. Beberapa menit kemudian, kepala si Per mangkul, didampingi 3 konglomerat lain dengan baju penjara yang berbeda dan aroma parfum yang tersium, lalu memerintahkan, bubar sekarang atau aku akan menembak kalian semua. Chang-ho mempertaruhkan segalanya, ia melangkah mendekat ke telinga pria itu, berbisik, saya sudah peringatkan, jika Anda berhadapan dengan saya
saya, Anda dan keluarga Anda akan lenyap. Seketika mata kepala sipir kehilangan beberapa tingkat kewaspadaan. Hatinya memutuskan untuk tidak bermain gila-gilaan dengan seseorang yang mungkin benar-benar big mouth. Tidak ada pilihan lain, ia memerintahkan para sipir untuk bergeser ke samping, membuka jalan bagi Chang Ho untuk memimpin pasukannya masuk ke ruang makan. Pada momen yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, seluruh area penjara bersorak gembira saat untuk pertama kalinya mereka menyaksikan kepala sipir mundur. Tiga konglomerat yang dulunya terbiasa memerintah sipir mulai gelisah. Beberapa saat kemudian, mereka menemui kepala sipir. Setelah beberapa pertanyaan, salah satu dari ketiganya menawarkan harga 300 juta won. Mereka tidak bertele-tele, berkata, Anda hanya perlu menutup satu mata dan setengah membuka yang lain agar kami bisa membereskan si big mouth palsu itu dengan tenang. Keesokan harinya, Jembong itu memimpin anak buahnya membawa banyak senjata. Kepala sipir memantau segalanya melalui kamera pengawas dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan tim medis. Belasan orang bersenjata mencari Chang Ho dan anak buahnya. Setelah sipir membukakan pintu untuk mereka masuk, ia langsung mengunci pintu kembali dan pergi. Mereka segera menyerang, dan kedua pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun pihak Chang Ho tidak bersenjata, mereka tetap kukup jesit. Saat itu, si tanda merah yang sakit jiwa menkabut pisau. Tepat ketika Lee Bershap menyerang, seorang teman narapidana menghalangi Chang Ho dan tertusuk pisau. Kepala sipir melihat ada yang terluka, segera memerintahkan sipir untuk menghentikan perkelahian. Teman narapidana yang tertusuk dibawa ke ruang kesehatan, dan semua pelaku yang terlibat dalam kerusuhan ditahan. Tetapi, malam itu juga, si pembunuh pemimpin itu tewas di dalam sel tahanan. Chang Ho menjadi tokoh yang paling berkuasa di penjara, sering berlatih seni bela diri dengan teman narapidana dan terkadang sedikit berlebihan. Beberapa orang perusuh melihat rekan mereka tewas di ruang hukuman, langsung berteriak menuntut sipir membebaskan mereka karena takut menjadi korban berikutnya. Ketika sipir membukakan pintu untuk mereka makan, Chang Ho hanya melirik 2 kali. Seketika 2 perusuh yang ikut serta dalam penganiayaan jatuh tersungkur ke tanah, kejang-kejang dengan mulut berbusa. Tak lama kemudian, orang kedua juga jatuh ke tanah. Ketika sipir tiba di sana, mereka sudah meninggal. Pemandangan ini membuat Chang Ho tertegun. Ia curiga bahwa orang yang membantunya adalah Big Mouth yang sebenarnya, dan orang itu berada di penjara ini. Kepala sipir berpikir Chang Ho telah menghabisi beberapa orang, yang langsung mengirim orang untuk menggeledah sel Chang Ho, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Saat itu, semua narapidana berdiri di jendela menonton keributan. Kepala sipir meminta mereka untuk mundur. Namun, sudah memanggil setengah hari tanpa ada reaksi apapun. Chang Ho melihat itu, lalu berdiri untuk beraksi, pura-pura bertindak. Seketika mereka semua langsung menarik kepala. Hari itu, Gong Jae-hoon menemui Chang Ho, menuntutnya untuk menyebutkan 5 klien yang paling banyak bertransaksi roti dengan Big Mouth. Jika Lee mengatakannya, berarti adalah Big Mouth yang sebenarnya, dan jika tidak, itu akan menjadi hari kiamat bagi Chang Ho dan keluarganya. Saat pergi, Gong Jae-hoon memberinya 5 hari untuk berpikir. Saat sedang dikawal kembali, Chang Ho melayangkan satu pukulan yang membuat sipir pingsan. Ia mengambil ponsel sipir, menelepon wali kota Choi, memintanya menyelidiki klien yang paling banyak bertransaksi dengan Big Mouth. Keesokan harinya, wali kota Choi memberikan selembar kertas kepada Miho untuk diberikan kepada Chang Ho. Chang Ho mencatat nama 5 orang di kertas itu, lalu menelepon wali kota untuk mengonfirmasi lagi. Karena ini menyangkut nyawa dia dan keluarganya, tidak boleh ada kesalahan. Dengan cepat, berita itu menyebar di penjara. Semua orang bertaruh pada informasi ini. Ada yang bertaruh bahwa Chang Ho adalah Big Mouth, ada juga yang tidak. Namun, sebelum Gong Jae-hoon menemui Chang Ho, ia sudah memberitahu wali kota Choi bahwa nama-nama klien dalam transaksi yang diselidikinya adalah palsu. Karena ini adalah jebakan yang dipasang. Kenyataannya, hanya dia dan Big Mouth yang tahu nama-nama yang sebenarnya. Pria ini telah menghasilkan ratusan juta won di penjara dan sekarang langsung memberikan uang itu kepada kepala sipir untuk membeli kebebasannya. Ternyata, sehari sebelumnya seluruh penjara sedang bertaruh apakah Chang Ho adalah Big Mouth atau bukan. 3 konglomerat juga ikut serta dalam taruhan ini. Mereka meminta kepala sipir menjadi bandar. Setelah itu, mereka bertaruh 300 juta won bahwa Chang Ho bukan Big Mouth. Ketika taruhan akan dimulai, wali kota Choi bergegas datang ke penjara, ingin berbicara 4 mata dengan Chang Ho untuk memperingatkan bahwa nama-nama itu palsu. Tetapi kepala sipir, karena merupakan anak buah Gong Jae-hoon, tidak memberikan kesempatan itu kepada wali kota. Kepala sipir mengeluarkan 2 lembar kertas putih, meminta masing-masing orang menulis 5 nama yang bertransaksi dengan Big Mouth. Karena hanya Gong Jae-hoon dan Big Mouth yang tahu 5 orang ini. Dengan cepat keduanya selesai menulis dan memasukkannya ke dalam jelas, kepala sipir akan menjadi orang yang mengumumkan nama. Pertama-tama membakakan nama yang ditulis Gong Jae-hoon. Nama-nama ini sepenuhnya berbeda dengan yang diberikan wali kota Choi kepada Chang Ho. Ketika kepala sipir mengangkat kertas milik Chang Ho, Gong Jae-hoon dengan emosi menggebrak meja karena Lee berpikir Chang Ho akan jatuh ke dalam jebakan yang telah dipasang. Kepala
Kepala sipir, setelah selesai melihat kertas Chang Ho, tidak langsung membacakannya, tetapi memberikannya kepada Gong Jae-hoon. Membuka kertas itu dan terkejut melihat keduanya menulis nama yang sama persis. Semua orang memandang Chang Ho dengan ekspresi tidak percaya, sementara Chang Ho terlihat tenang seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Gong Jae-hoon berkata bahwa jika Chang Ho adalah Big Mouth yang sebenarnya, kembalikan kepadanya beberapa ribu triliun won yang telah ditipu sebelumnya. Chang Ho menjawab bahwa untuk mengambil kembali uang itu, perlu ada bukti. Tepat pada saat itu, telepon kepala sipir berdering, panggilan dari kantor kejaksaan, meminta Chang Ho untuk dipanggil. Ternyata Gong Jae-hoon sudah bersyak. Mereka telah menemukan seorang sekretaris yang terkait dengan Big Mouth. Karena Big Mouth telah menipu uang Gong Jae-hoon melalui sekretaris itu. Tidak lama kemudian, Chang Ho tiba di kantor kejaksaan untuk konfrontasi. Jaksa meminta sekretaris untuk mengkonfirmasi apakah Chang Ho adalah Big Mouth. Sekretaris itu melihat sekilas dengan panik. Tepat ketika Lee akan berbicara, alarm berbunyi. Ternyata Lee menderita diabetes dan sudah waktunya minum obat. Namun, baru saja selesai minum, ia sudah jatuh ke tanah. Chang Ho membantunya berdiri, hanya melihatnya berbusa dan langsung meninggal. Gong Jae-hoon tidak menyangka bahwa di kantor kejaksaan pun ada orang Big Mouth, sehingga Lee marah dan menggebrak meja. Setelah itu, Chang Ho menggunakan 300 juta won yang menangkan untuk diberikan kepada kepala sipir guna membeli kebebasannya, dan mengundang seluruh narapidana untuk makan. Ketika Chang Ho masuk ke ruang makan, semua orang berdiri dan bersorak untuknya. Jembong itu tidak tahan lagi, perlahan-lahan berdiri dengan gagah, berjalan menuju Chang Ho. Hal ini membuat suasana menjadi tegang. Ternyata jembong itu juga telah bertaruh pada Chang Ho. Pada saat ini ketiga chaebol itu merasa khawatir karena semua yang melawan Chang Ho telah meninggal. Mereka takut bahwa merekalah yang akan menjadi orang berikutnya. Seorang pria yang berada di kamar mandi sedang merokok, tiba-tiba simber air dingin menyiram kepalanya. Berikutnya setelah itu adalah kawat tembaga berarus listrik. Tidak salah, lagi itu adalah Chang Ho yang melakukan hal ini. Para chaebol bahkan dalam mimpi pun tidak dapat menduga bahwa seorang penggakara kisil pada awalnya dapat membalikan keadaan dan menjadi bos di penjara. Chang Ho pernah memperingatkan para chaebol bahwa jika mereka tidak pergi ke pengadilan untuk mengakui kesalahan mereka, mereka akan menghilang tanpa diketahui oleh siapapun di penjara. Namun para chaebol mengira ada kepala sipir dan bos yang mendukung mereka dari belakang, sehingga Chang Ho tidak dapat menyentuh mereka. Setelah itu, Chang Ho mengumpulkan semua orang di lapangan latihan, menurunkan spanduk dari Mercusuar dengan tulisan ruang pengakuan dosa Alkitab. Tujuan dia melakukan itu adalah untuk menemukan Big Mouth yang sebenarnya karena ketika dia menerima daftar yang bocor dari pasar Troy dia dipukul pingsan oleh seseorang. Ketika dia bangun, dia menemukan kartu tarot dengan simbol Big Mouth di tubuhnya. Di sana tertulis 5 nama yang berhubungan dengan kebocoran tersebut dan Big Mouth, dan kartu itu memiliki arti mengubah bencana menjadi berkah. Awalnya Chang Ho tidak tahu harus memilih daftar yang mana, tetapi ketika dia melihat wali kota Troy bergegas datang ke penjara, dia langsung menjerti dan orang-orang yang merugikan Chang Ho semuanya telah ditangani secara rahasia oleh kaki tangan Big Mouth. Di malam hari Chang Ho meletakkan rencana untuk menghadapi para chaebol di dalam Alkitab, dan Big Mouth mengakui rencana Chang Ho dengan kartu tarot. Setelah itu beberapa chaebol mendapat pukulan telak dari Chang Ho. Setelah itu, 3 chaebol mencari Gong Jae-hoon meminta bantuannya untuk memindahkan penjara karena mereka tidak ingin tinggal di penjara ini sedetik pun lagi. Namun Gong Jae-hoon mengatakan bahwa di mana-mana ada orang Big Mouth, pergi ke mana pun sama saja. Saat ini pria berambut keriting itu memikirkan sebuah cara, yaitu dengan mengusulkan kepada Gong Jae-hoon untuk membantu mereka mendapatkan izin pergi ke rumah sakit, dengan begitu mereka akan bisa meninggalkan penjara ini. Gong Jae-hoon melihat anak buahnya diganggu lalu mencari Chang Ho dan mengancam bahwa jika dia berani menyentuh para chaebol maka dia akan membuat istri Chang Ho menghilang tanpa diketahui siapapun. Baru saja selesai berbicara, telepon Gong Jae-hoon berdering. Ada apa? Kamu mengirim bunga untukku ya? Kenapa memberiku jenis bunga shell ini ya? Bunga apa? Bunga krisan, apalagi yang berwarna putih. Gong Jae-hoon menutup telepon lalu berbalik dan bertanya, kamu ya yang mengirim bunga untuk istriku? 34 kuntum krisan putih, dia berumur 34 tahun kan? Chang Ho berdiri, mendekati Gong Jae-hoon, dan berbisik di telinganya, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut istriku, aku akan mengirimkanmu hadiah paling menakutkan di dunia. Setelah Chang Ho pergi, Gong Jae-hoon menemui kepala sipir dan bos untuk mencari cara menangani Chang Ho. Kepala sipir bertanya, jadi, uang miliaranmu tidak ingin diambil lagi? Gong Jae-hoon sangat marah hingga hampir gila. Saat ini dia belum tahu bahwa Chang Ho telah menemui bos. Chang Ho mengatakan bahwa dia ingin berinvestasi pada bos, tetapi bos menjawab, kejahatanmu setidaknya harus dihukum seumur hidup, kenapa berinvestasi padaku? Namun Chang Ho mengusulkan agar kita berdua bertaruh satu putaran untuk melihat siapa di antara kita berdua yang akan keluar dari penjara lebih dulu. Begitulah cara Chang Ho meyakinkan bos. Setelah itu, anak buah bos menangkap si jendut dan membawanya ke ruang bawah tanah tempat mereka pernah menangani Chang Ho. Kursi itu masih kursi yang sama dan tali itu juga masih tali pada hari itu. Chang Ho menendang kursi ke samping, melihat chaebol itu pingsan, lalu membuatnya sadar kembali. Chang Ho bertanya kepada chaebol itu apakah dia ingin mengaku bersalah dan pria ini mengangguk setuju karena ketakutan. Pindah adegan,
hari ini penjara menyambut sekelompok perawat yang berkunjung. Semua narapidana berpegangan pada pagar, berteriak kegirangan menunjukkan antusiasme karena mereka melihat Dewi Juna di antara para perawat. Maiho bertanya kepada sipir apakah dia bisa mengizinkan anggota keluarga masuk untuk berkunjung, tetapi sipir mengatakan bahwa dia harus meminta izin terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba sipir ingat bahwa dia adalah istri dari Chang Ho. Segera berlari mencari Chang Ho untuk memberitahu bahwa istrinya telah datang ke penjara. Maka, Chang Ho meminta sipir untuk membuka pintu kamar mandi, masuk untuk mandi bersih-bersih, lalu bersolek lama sekali. Selanjutnya tatlo cebol dilempar ke ruang penyimpanan karena Chang Ho ingin mengambil alih wilayah mereka. Saat ini semua narapidana sedang menggantri untuk pemeriksaan kesehatan. Salah satu anak buah Chang Ho segera mengenali Miho sebagai istrinya. Kakak ipar, salam Miho, bingung tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti mengapa semua narapidana memanggilnya kakak ipar. Sipir bergegas datang untuk mencegah dan meminta maaf kepada Miho karena sebelumnya tidak mengenalinya. Setelah itu, sipir memimpin Miho ke wilayah para cebol yang juga merupakan tempat Chang Ho sudah menunggu dari sebelumnya. Di atas meja ada banyak jenis buah-buahan yang disukai Miho. Chang Ho ingin memeluk Miho tetapi dia menolak. Dia bertanya kepada Chang Ho, apakah kamu benar-benar Big Mouth? Jika kamu berbohong, kita akan berakhir di sini. Chang Ho tidak menjawab segera karena dia tahu tempat ini memiliki alat penyadap yang dipasang oleh kepala sipir. Maka Chang Ho menarik Miho keluar dari sana, meminta sipir membuka pintu lalu membawanya ke tengah lapangan. Di sini meskipun ada kamera tetapi kepala sipir tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Chang Ho memberitahu Miho bahwa dia bukan Big Mouth. Tetapi menjadi Big Mouth adalah karena dia perlu mengandalkan kekuatan Big Mouth untuk menjaga mereka tetap aman. Semua yang terjadi di penjara diam-diam dikendalikan oleh Big Mouth. Jika dia tidak mengikuti rencana Big Mouth mereka pasti akan lenyap. Oleh karena itu dia harus mencari tahu Big Mouth dan pelaku yang sebenarnya telah memenjarakannya untuk mendapatkan kembali nama baiknya. Ketika mengetahui kebenaran, Miho percaya semua yang dikatakan Chang Ho. Setelah itu Chang Ho ingin meminta Big Mouth untuk menghentikan pembebasan bersyarat tetapi Big Mouth malah memintanya untuk mencari cara sendiri. Chang Ho tahu bahwa ini adalah cara Big Mouth menguji kemampuannya. Dan hanya dengan menyelesaikan masalah ini sendirian dia dapat membawanya selangkah lebih dekat ke Big Mouth. Jadi Chang Ho memanggil si Jendut lagi, kamu berniat mengkhianatiku setelah keluar. Tidak sama sekali. Chang Ho menarik si Jendut ke dekat api unggun dan berkata bahwa jika dia berani mengkhianatinya setelah keluar, dia akan membuat si Jendut menghilang dari dunia ini. Setelah selesai berbicara Chang Ho melepaskan si Jendut kembali. Keesokan paginya, ketiga cebol mengganti pakaian dan mengikuti kepala sipir meninggalkan penjara. Namun di tengah jalan mereka dihentikan oleh Chang Ho dan beberapa anak buahnya. Chang Ho tersenyum dan berkata bahwa jika mereka tidak jujur mengakui kesalahan mereka di pengadilan, dia akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Tetapi baru saja selesai berbicara, beberapa anak buah Chang Ho berlari ke sisi seberang, hanya mengisahkan Chang Ho dan satu orang yang mengikutinya. Ternyata orang-orang ini semuanya adalah kaki tangan bos, sudah kubilang, aku tidak akan pernah mengkhianati mereka. Wajah Chang Ho langsung pucat, saat ini seorang cebol berkata kepada si Jendut, kamu mungkin tidak akan bisa keluar. Ternyata mereka sudah lama tahu bahwa si Jendut bekerja sama dengan Chang Ho dan pembebasan bersyarat ini sebenarnya tidak ada permohonan pembebasan bersyarat untuk si Jendut. Sipir segera membawa si Jendut kembali ke sel. Kedua orang lainnya saat pergi melambaikan tangan kepada Chang Ho dengan ekspresi puas. Tetapi ketika mereka pergi, ekspresi serius Chang Ho tiba-tiba menghilang. Dia berkata, kalian semua tertipu, dasar bodoh. Ketika bos sedang bersiap untuk makan, Big Mouth mangkul. Semua orang segera berbondong-bondong menyingkir dan berdiri menyambutnya. Bos, Anda datang. Miho tidak bisa mempercayai matanya ketika melihat suaminya yang lemah dulu kini telah menjadi bos di penjara. Setelah itu Chang Ho maju ke depan wanita itu dan memperingatkan, jangan terus-terusan menindas Miho, jika tidak kamu akan menghilang tanpa jejak. Ternyata wanita ini adalah atasan Miho yang sering menyulikannya. Melihat Chang Ho berdiri melindunginya, Miho merasa sangat tersentuh. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi anak buah bos, kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati, silakan makan, bos. Setelah kedua cebol keluar dari penjara, bos mengikat si Jendut. Bos berkata, jangan salahkan dia hanya mengikuti instruksi Gong Jae-hoon. Setelah selesai berbicara dia membekap mulut si Jendut, bersiap untuk menghukumnya. Si Jendut menjerit ketakutan seperti babi yang disembeli tepat ketika anak buah bos bersiap untuk bertindak. Chang Ho memimpin anak buahnya menerobos masuk. Chang Ho meminta bos untuk melepaskan si Jendut, jika tidak hari ini dia akan membuat bos pingsan lagi. Bos berkata, aku sudah tumbuh sebesar ini, hanya kamu yang berani menangkapku, mumpung aku sedang tenang sepatnya sana. Kamu mengatakan berhadapan denganku bukanlah ide yang bagus. Ya ampun, kamu berbicara seolah-olah kamu adalah ayahku. Chang Ho memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerbu masuk. Kedua kelompok orang bertarung sengit, akhirnya Chang Ho berhasil menyelamatkan si Jendut. Chang Ho mengatakan kepada si Jendut bahwa Gong Jae-hoon menghukumnya untuk menyalahkannya dalam persidangan. Alasan apa lagi yang kamu miliki untuk menyembunyikan kebenaran? Namun si Jendut menjawab, selama aku buka suara, bahkan jika aku hidup aku akan sengsara, lebih baik mati. Gong Jae-hoon masih belum ada apa-apanya, masalah ini berhubungan dengan seseorang yang lebih menakutkan lagi.
lagi. Ternyata orang di balik layar adalah bos yang berada di belakang Gong Jae-hoon, yang membuat si Jendot bersikeras tidak berani mengatakan kebenaran. Namun si Jendot tidak tahu bahwa semua yang terjadi dari awal sampai akhir adalah sebuah sandiwara. Bos sama sekali tidak mengkhianati Chang Ho. Anak buah Chang Ho tidak mengerti mengapa mereka sengaja merusak patung kepala sipir. Jika hal ini sampai ke telinganya, mereka pasti akan dipotong uang belanja lagi. Chang Ho tidak menjawab tetapi hanya tersenyum lalu pergi karena semuanya berada dalam rencananya. Chang Ho meminta teman-temannya diam-diam mengiriminya sebuah ponsel dan juga meminta mereka secara anonim menyumbangkan patung yang sama persis ke penjara. Dia berencana memasang kamera di dalam patung untuk menemukan Big Mouth yang sebenarnya. Keesokan harinya penjara menerima patung yang disumbangkan secara anonim. Pada malam hari Chang Ho meletakkan kartu tarot di ruang pengakuan dosa. Ketika dia datang untuk memeriksanya keesokan harinya kartu itu sudah diambil oleh Big Mouth. Chang Ho segera pergi ke patung, mengeluarkan kartu memori lalu menggunakan ponsel untuk menonton kamera pengawas. Dia menemukan bahwa anak buahnya sendiri yang mengambil kartu tarot itu. Dia ingat saat masuk penjara, anak buahnya itulah yang secara aktif bersikap ramah kepadanya dan selalu yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouth. Selalu berada di sisinya kapanpun, maka Chang Ho segera memanggil anak buahnya ke kamar mandi dan bertanya mengapa dia mencelakainya. Anak buahnya memasang wajah bingung tidak mengerti apa yang dikatakan Chang Ho. Chang Ho bertanya, apakah kamu Big Mouth? Anak buahnya menjawab, Big Mouth bukankah Anda? Mengapa bertanya seperti itu? Chang Ho bertanya, mengapa kamu mengambil kartu tarot? Anak buahnya menjawab bahwa dia tidak mengambilnya, hanya mengambilnya untuk dilihat lalu meletakkannya kembali di buku. Chang Ho melihat video itu lagi dan menemukan bahwa video itu telah diedit. Antara jam 6 terdapat 30 menit yang dihapus. Sementara Chang Ho sedang berpikir, Miho menelepon. Miho berkata dia menerima 33 bunga krisan putih di dalamnya terdapat kartu tarot. Miho mengirimkan kartu itu kepada Chang Ho. Kartu itu memiliki arti sebuah peringatan yang membuktikan bahwa Big Mouth telah mengetahui bahwa Chang Ho sedang mengkarinya. Tetapi hanya dia dan teman-temannya yang tahu tentang kamera. Dia tidak tahu bagaimana Big Mouth bisa mengetahui hal ini. Anak buahnya mengkari Chang Ho, bertanya mengapa dia menipu dirinya. Dia selalu mengagumi Big Mouth dan mengira Chang Ho adalah orang yang dia kagumi, tidak menyangka ternyata adalah si orang penipu. Setelah itu anak buahnya menjaga jarak dengan Chang Ho, tidak lagi seperti sebelumnya yang selalu mengikutinya. Kepala ruangan melihat itu lalu berlari bertanya, dia kenapa? Kenapa tidak melayaninya lagi? Sungguh, aku juga bukan pelayannya, apa aku harus melayani 24 jam sehari? Saat ini si orang sipir lewat dan berkata, ada orang yang ingin bertemu denganmu, ternyata adiknya yang datang. Adiknya berkata ada seseorang yang mensponsori mereka sejumlah uang untuk mencapai kesepakatan dengan korban dan dia akan segera keluar dari penjara. Tepat pada saat itu, seseorang masuk, yaitu Gong Jae-hoon. Dia meminta anak buahnya memberikan sebotol air untuk diminum Chang Ho. Anak buahnya mengira Gong Jae-hoon ingin menghabisi Chang Ho sehingga dia langsung menolak. Namun Gong Jae-hoon berkata, adikmu sudah menerima uangku, dan korban juga sudah mencapai kesepakatan dengan sejumlah uang ini. Ini hanya akan membuat perutnya sedikit tidak nyaman saja. Setelah itu, anak buahnya membawa si kardus minuman kembali ke penjara. Dia mengatakan bahwa dia akan segera keluar dari penjara sehingga dia membeli si kardus minuman agar semua orang bisa minum bersama. Dia membagikan satu botol kepada si cap narapidana, sampai ketika memberikannya kepada Chang Ho, dia memberikan botol yang sudah dikampur obat. Chang Ho tidak curiga sama sekali, membuka tutupnya dan langsung meminumnya. Tidak lama kemudian Chang Ho mulai merasa sakit perut. Kepala ruangan buru-buru memanggil sipir. Saat ini anak buahnya sudah keluar dari penjara dan melihat sebuah ambulans keluar dari penjara. Ini adalah obat bius terbaru yang dikembangkan di Korea Selatan. Hanya perlu satu suntikan maka secara otomatis akan membocorkan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Gong Jae-hoon bermaksud menggunakan metode ini untuk memaksa Chang Ho mengungkapkan di mana triliunan uangnya berada. Gong Jae-hoon mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Chang Ho di mana dia menyimpan uangnya. Chang Ho mengatakan dia tidak tahu. Gong Jae-hoon sedikit terkejut, curiga apakah obatnya sudah kedaluarsa atau tidak sehingga tidak bereaksi. Gong Jae-hoon bertanya lagi apakah Chang Ho adalah Big Mouth. Chang Ho menjawab tidak. Gong Jae-hoon segera marah, bersiap untuk menyuntiknya lagi. Saat ini jaksa penuntut umum mengatakan bahwa jika disuntik 2 kali dalam 24 jam, Chang Ho mungkin akan mati. Tetapi Gong Jae-hoon dalam kegilaannya tidak memperhatikan hal itu. Ketika dia bersiap untuk menyuntik lagi, Chang Ho pingsan. Maka Gong Jae-hoon membangunkan Chang Ho lagi dan berencana untuk menyuntiknya sekali lagi. Gunung bulat, aku menyembunyikan uang kalian di sana. Gong Jae-hoon segera membawa sekelompok orang ke lokasi yang ditunjukkan Chang Ho. Dia meminta kedua cabul itu untuk segera menggali tetapi setelah beberapa jam menggali mereka masih tidak menemukan apa-apa. Ketika mereka bersiap untuk menyerah, salah satu cabul menggali sebuah kotak. Gong Jae-hoon sangat gembira. Tetapi ketika kotak itu dibuka, di dalamnya hanya ada satu batang emas. Dia berpikir pasti ada lebih banyak hal di bawah sana, jadi dia melompat ke dalam lubang dan menggali dengan panik. Keesokan paginya Gong Jae-hoon dan kelompoknya kembali. Mereka telah menggali sepanjang malam tetapi hanya menemukan satu batang emas.
Ketika melihat itu, Chang Ho segera menjerti karena lokasi yang dia sebutkan hanya asal bicara. Tidak disangka mereka benar-benar menggali emas di sana. Chang Ho curiga bahwa batang emas ini ditinggalkan oleh Big Mouth dan dia juga mengetahui semua yang terjadi padanya. Maka Chang Ho mulai menggulur waktu menunggu Big Mouth datang menyelamatkannya. Dia berkata kepada Gong Jae-hoon bahwa dia telah menyembunyikan batang emas lainnya di tempat lain dan akan memberitahunya setelah dia makan kenyang. Tidak disangka Gong Jae-hoon benar-benar memperkayai kata-katanya. Setelah beberapa saat orang-orang Big Mouth datang, mereka membakar gedung tempat Chang Ho dikurung. Saat ini Chang Ho sedang bersiap untuk makan. Tiba-tiba Big Mouth datang tepat pada waktunya. Sungguh menakjubkan. Chang Ho dan si Kekar mulai berkelahi tetapi dia sama sekali bukan lawan si Kekar. Hanya dalam beberapa jurus dia sudah dipukuli sampai hampir mati. Ketika si Kekar bersiap untuk meninju Chang Ho sekali lagi, tiba-tiba anak buahnya datang menyelamatkannya. Chang Ho bangun, si Kekar segera menangkapnya dan melemparkannya jauh-jauh. Setelah itu dia menendang anak buahnya berkali-kali. Chang Ho mengambil pekahan kakak dan menusuk bahu si Kekar. Tetapi tusukan ini tidak berpengaruh apa-apa padanya. Chang Ho kembali dipukul dan terhempas ke dinding. Si Kekar ingin menghabisi Chang Ho. Chang Ho lalu menggunakan tangannya berusaha mengkekar mata si Kekar. Dia kesakitan langsung melempar Chang Ho ke tanah. Ketika si Kekar tidak memperhatikan, Chang Ho menerjang ke arahnya untuk menjatuhkannya. Tidak disangka si Kekar sudah pingsan. Kedua orang itu dengan cepat menuju garasi dan mengendarai mobil untuk melarikan diri tetapi orang-orang Gong Jae-hoon mengikuti tepat di belakang. Anak buahnya melakukan manuver ganda yang cerdik untuk melepaskan diri dari beberapa mobil. Dia memberikan kunci mobil kepada Chang Ho dan menyuruhnya duduk di mobil lain. Chang Ho tidak ingin anak buahnya mengambil risiko. Tetapi dia mengatakan bahwa Big Mouth telah memberinya banyak uang dan akan menjelaskan dengan jelas nanti. Setelah turun dari mobil, Chang Ho menemukan mobil yang telah disiapkan Big Mouth untuknya. Big Mouth telah menyiapkan pakaian, uang tunai, dan ponsel untuk Chang Ho. Saat ini anak buahnya telah dihentikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk melaju ke depan. Pria itu dihadang oleh sekelompok orang. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Jadi dia nekat menginjak gas dan melaju ke depan. Chang Ho liwat dan melihat anak buahnya digotong keluar oleh orang lain. Jelas anak buah itu sudah mati. Meskipun dalam hati Chang Ho sangat sedih, dia hanya bisa meninggalkan tempat itu terlebih dahulu karena Gong Jae-hoon juga hadir di lokasi kejadian. Dengan sangat cepat polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan Chang Ho dengan tuduhan melarikan diri dari penjara. Ketika bos melihat berita di koran, dia tidak bisa tidak terkejut. Chang Ho sebelumnya mengatakan bahwa dia akan keluar dari penjara lebih dulu daripada bos tetapi tidak menyangka dia keluar dari penjara dengan cara ini. Menjelang malam, Chang Ho menerima pesan dari Big Mouth yang memintanya untuk datang ke sebuah hotel untuk menunggu tugas. Dalam perjalanan ke hotel, Chang Ho bertemu dengan pos pemeriksaan polisi. Dia berniat memutar balik mobil tetapi dihalangi oleh mobil di belakangnya. Chang Ho harus mengambil risiko menjemudi maju sementara polisi menghentikannya dan mengambil foto untuk dikokokkan. Chang Ho merasa sedikit panik dan bahkan bersiap untuk skenario terburuk. Tetapi polisi itu menyadari dia adalah buronan tetapi tetap membiarkannya pergi. Chang Ho tahu ini pasti orang dari Big Mouth. Ketika Chang Ho pergi, kamera fokus pada polisi, memperlihatkan tato organisasi Big Mouth di belakang tangannya. Setelah tiba di hotel, Big Mouth telah menyiapkan segalanya untuk Chang Ho. Saat ini, dalam pikiran Chang Ho hanya ada bayangan anak buahnya. Dia tidak ingin menjadi pion Big Mouth seperti anak buahnya, dia harus melakukan serangan balik. Keesokan harinya, Miho melakukan mogok makan di depan kantor kejaksaan. Mereka memanggil banyak reporter untuk memblokir jaksa. Miho mengatakan bahwa Chang Ho bukan buronan tetapi dikulik. Jaksa mengkritik mereka melakukan kekacauan yang tidak masuk akal. Miho secara terbuka menyatakan bahwa selama Chang Ho ditemukan, dia akan bersedia bekerja sama tanpa syarat dengan kantor kejaksaan. Jaksa meminta mereka menyerahkan telepon mereka untuk diperiksa apakah ada kontak dengan Chang Ho. Tak disangka, Miho benar-benar memberikan teleponnya kepada mereka. Ketika Chang Ho melihat berita, dia langsung menjerti maksud Miho. Teman-temannya meninggalkan sebuah ponsel di kamar untuk menunggu Chang Ho menghubungi, tetapi tidak ada panggilan yang kunjung datang. Saat ini, Miho tiba-tiba memperhatikan iklan asuransi yang diputar di jedung. Isi iklannya adalah kata-kata yang Chang Ho ungkapkan saat melamarnya. Dia langsung menyadari ini adalah sinyal dari Chang Ho, bergegas menelepon nomor di iklan, dan memang benar itu adalah Chang Ho di ujung telepon yang lain. Saat ini, Chang Ho berada di menara kembar di seberangnya. Apakah kamu dikulik? Sekarang aku sudah datang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Miho memberitahu Chang Ho bahwa tesis profesor ada di tangan istri konglomerat Jemuk itu. Selama tesisnya didapatkan, mereka bisa menggulingkan Gong Jae-hoon dan dalang di belakangnya. Para konglomerat menemukan sebuah video pengaduan di mana pengadu mengatakan akan menyiarkan secara langsung kebenaran kasus tersebut. Tetapi Gong Jae-hoon tidak mempercayainya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari istri konglomerat Jemuk itu. Dia mengatakan kepada Gong Jae-hoon bahwa jika dia menginginkan tesis itu, biarkan konglomerat Jemuk itu menandatangani kontrak perceraian. Jika tidak, dia akan menyerahkan tesis
tesis itu kepada Big Mouth. Semua ini diinstruksikan oleh Chang Ho. Selain menandatangani kontrak perceraian, dia juga meminta kompensasi 2 miliar. Ternyata konglomerat gemuk itu sering menganiaya istrinya. Dia terluka dan melarikan diri, secara kebetulan ditolong dan dirawat dengan penuh perhatian oleh Profesor Seo. Sebelum dikejar, Profesor Seo telah menyembunyikan tesis itu di kalung istri konglomerat gemuk. Ketika konglomerat gemuk mendengar istrinya ingin bercerai, dia langsung kehilangan kendali dan menyatakan tidak akan menandatangani kontrak perceraian. Gong Jae-hoon menganggapnya bahwa jika tesis itu dipublikasikan, mereka berdua akan mendapat masalah. Chang Ho menjenakan pakaian yang telah disiapkan Big Mouth dan berkata, "Dosa-dosa kalian akan aku yang menghakimi, bukan hakim. Kalian adalah para penganiaya." Sidang 3 konglomerat berlangsung sesuai jadwal, dan tidak ada yang menyangka buronan itu akan menyiarkan secara langsung di depan umum. Ini adalah siaran langsung yang mengguncang Korea Selatan. 3 tokoh terkenal telah merencanakan untuk menangani seorang doktor. Mereka menyuap staf pengadilan untuk menyatakan diri mereka tidak bersalah, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa buronan yang dikari karena melarikan diri, Big Mouth, akan memprediksi jalannya persidangan melalui siaran langsung. Hari ini, vonisnya pasti tidak bersalah. Awalnya semua orang berpikir Chang Ho berbicara omong kosong. Tetapi ketika melihat Chang Ho terus-menerus memprediksi putusan hakim, bersama dengan bukti dan kesaksian yang membuktikan ketidakbersalahan mereka, seluruh negeri Jempar, mereka mulai meragukan keaslian persidangan. Saat ini, seorang anak buah buru-buru masuk ke ruang sidang dan memberikan tablet kepada Gong Jae-hoon. Ketika dia memakai earphone, dia kebetulan mendengar prediksi Chang Ho. Si anjing ini, Gong Jae-hoon segera meminta jaksa untuk menunda persidangan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melacak alamat Lai Chang Ho. Tetapi Chang Ho menggunakan jaringan virtual luar negeri sehingga alamatnya tidak dapat segera dilacak. Saat ini, istri konglomerat gemuk menelepon Gong Jae-hoon, memintanya membawa kontrak perceraian yang sudah ditandatangani, jika tidak dia akan menyerahkan tesis itu kepada Big Mouth. Gong Jae-hoon segera memimpin sekelompok orang ke lokasi yang telah disepakati. "Di mana Big Mouth sekarang? Cepat beritahu aku di mana bajingan itu." Istri konglomerat mengatakan Big Mouth berada di pabrik yang ditinggalkan. Polisi segera menuju ke pabrik yang ditinggalkan yang dia sebutkan, tetapi tiba-tiba di dalamnya hanya ada sebuah komputer. Sementara itu, putusan pengadilan berjalan persis seperti yang diprediksi Chang Ho. 3 orang dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti. Kenapa bisa begini? 3 konglomerat dikepung oleh pers di pintu pengadilan, menghadapi pertanyaan dari reporter. Mereka malah menyatakan bahwa Chang Ho adalah pembunuh yang sebenarnya. Tiba-tiba, sebuah mobil iklan melaju. Di layar sedang ditayangkan secara langsung percakapan antara Gong Jae-hoon dan istri konglomerat gemuk itu. Mereka bukan orang bodoh yang membunuh profesor itu hanya karena tesis itu. Mereka membunuhnya karena alasan lain, bukan karena tesis itu. Dengar baik-baik. Semua reporter sejarah heboh. Mereka menjerubungi dan mensekar ketiga orang itu tentang apakah mereka benar-benar membunuh orang. Sementara itu, Gong Jae-hoon sama sekali tidak tahu bahwa isi percakapan itu sedang disiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Seorang anak buah buru-buru datang untuk memberitahunya bahwa ada kamera pengintai. Gong Jae-hoon langsung terkejut. Dengan cepat dia menemukan kamera tersembunyi di pot bunga. Gong Jae-hoon marah, menggigit kamera beberapa kali lalu meledakannya ke tanah dan menginjaknya beberapa kali. Mobil iklan di pintu pengadilan perlahan terbuka. Di dalamnya adalah Chang Ho, orang yang mereka cari. Chang Ho maju ke depan jaksa dan secara terbuka bertanya apakah dia menolak putusan tersebut. Jaksa tidak punya pilihan selain setuju untuk mengajukan banding. Sementara itu, Chang Ho, karena belum dibebaskan dari tuduhan, dibawa kembali ke penjara. Anak buah yang mengalami kecelakaan itu tidak meninggal, tetapi hanya terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Pada hari Chang Ho dibawa kembali ke penjara, bos besar Sekara khusus mengadakan pesta untuk menyambutnya. Kepala bank memberitahu Chang Ho bahwa sejak dia pergi, sebuah penyakit aneh telah mangkul di penjara. Banyak narapidana tiba-tiba batuk sirop dan pingsan, bahkan ada yang tiba-tiba menjadi gila dan menyerang orang lain. Yang aneh, narapidana yang sakit adalah mereka yang berkelakuan baik di penjara. Sementara itu, di sebuah rumah bangsawan di Korea Selatan, Wali Kota Choi memberikan dokumen kepada seorang pria tua, mengatakan itu adalah salinan asli tesis. Ternyata dialah dalang di balik semua ini. 3 konglomerat mensigat Wali Kota Choi dan mempertanyakannya, "Mengapa kamu membuat kami menanggung tanggung jawab atas kejahatan ini? Bukankah kamu juga kaki tangan?" Ternyata, semua ini adalah rencana Wali Kota Choi. Dia sudah lama mendapatkan tesis dari istri konglomerat gemuk dan menunggu Chang Ho mengalahkan Gong Jae-hoon barulah menyerahkan tesis itu kepada pria tua tersebut. 3 konglomerat itu membunuh orang juga atas perintah Wali Kota Choi. Setelah itu, Wali Kota Choi meminta anak buahnya sengaja membuat kecelakaan untuk mengungkap bahwa mereka telah membunuh orang. Setelah 3 konglomerat di penjara, Wali Kota sengaja memberi petunjuk kepada Chang Ho dari kamera dashboard. Ketika Chang Ho menemukan kamera itu, seseorang memasukkan obat ke dalam minumannya, lalu setelah dia mengalami kecelakaan, mereka mengambil kamera itu. Selanjutnya, mereka memasukkan Chang Ho ke penjara dengan dugaan menggunakan obat bius.
Berniat memanfaatkan tiga konglomerat untuk membunuh Chang Ho, tetapi wali kota tidak menyangka Chang Ho tidak hanya tidak mati tetapi juga menjadi Big Mouth. Wali kota Choi ingin berurusan dengan Gong Jae-hoon karena yang paling dekat dengan pria tua itu hanya istri wali kota dan Gong Jae-hoon. Dan rencana menipu Gong Jae-hoon dan mengambil triliunan aset juga didalangi oleh wali kota Choi. Malam itu, Chang Ho meninggalkan selembar kertas di ruang hukuman, menyankam Big Mouth bahwa jika ingin tahu petunjuk tentang tesis, temui dia di gereja besok malam pukul 8. Jika tidak datang, dia tidak akan membantu Big Mouth melakukan apapun lagi. Keesokan harinya, Big Mouth membalas dengan kartu tarot, setuju untuk bertemu. Chang Ho duduk di gereja menunggunya. Ketika hampir waktunya, seseorang benar-benar mangkul di belakangnya. Ternyata orang yang ditunggu Chang Ho adalah kepala sipir. Apakah dia Big Mouth? Ingat kembali kejadian aneh yang terjadi di sini selama ini. Ternyata kepala sipir diam-diam membantu Chang Ho. Para narapidana yang tewas di kantin juga karena kepala sipir memberikan obat kuat, menipu mereka bahwa itu adalah obat penenang. Chang Ho mengeluarkan kartu tarot, tetapi kepala sipir tidak tahu arti kartu itu. Sebelumnya Chang Ho selalu menggunakan kartu tarot untuk menghubungi Big Mouth. Dia mengatakan bahwa kepala sipir bukanlah Big Mouth yang sebenarnya, tetapi kepala sipir menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan tato organisasi. Apakah kamu sudah perkaya? Chang Ho hanya tertawa dan melangkah maju di depan kepala sipir, lalu berkata, pemilik tidak akan mengikat dirinya sendiri. Rantai hanya digunakan untuk mengikat, seperti orang-orang sepertimu. Katakan lagi pada Big Mouth, suruh dia mangkul sendiri di depanku. Setelah selesai, Chang Ho langsung pergi. Meninggalkan kepala sipir sendirian di gereja, sangat marah. Ketika keluar, Chang Ho mengeluarkan sebuah rekaman yang berisi dialog barusan. Kemudian dia menghubungi wali kota Choi, memberitahukan bahwa besok dia akan diinterogasi oleh kantor kejaksaan. Dan dia berencana mengungkapkan informasi penting tentang Big Mouth, meminta wali kota menjadi saksinya. Keesokan harinya, Chang Ho meminta rekaman itu untuk didengarkan oleh kedua orang itu. Rekaman ini tidak hanya dapat membuktikan bahwa Chang Ho bukan Big Mouth, tetapi juga membuktikan bahwa kepala sipir adalah kaki tangan Big Mouth. Chang Ho meminta jaksa menangkap kepala sipir, tetapi jaksa mengatakan hanya berdasarkan rekaman suara tidak bisa mengajukan surat perintah penangkapan. Saat ini, Chang Ho teringat bahwa kepala sipir telah menggelapkan banyak uang narapidana, dapat menggunakan tuduhan korupsi untuk mengajukan surat perintah penangkapan. Setelah itu, Chang Ho kembali ke penjara dan dikunci kembali di sel oleh kepala sipir. Tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa dia akan menghadapi bencana besar. Penyakit aneh muncul di penjara, banyak narapidana tiba-tiba jatuh, batuk darah dan pingsan, bahkan ada yang menjadi gila dan menyerang sesama narapidana. Staf medis membagikan obat kepada narapidana yang sakit, mengatakan minum obat ini akan membaik. Narapidana kartu merah yang sakit juga menerima 1 dosis obat, tetapi obatnya segera habis. Dia mulai gila-gilaan merampas obat narapidana lain. Bahkan ketika dipukuli, dia harus mendapatkannya. Untungnya, sipir sempat mencegah. Sejak munculnya penyakit ini, semua dokter di penjara telah mengundurkan diri karena mereka semua diserang oleh narapidana. Maiho mendengar kabar ini, langsung datang ke penjara untuk melamar pekerjaan. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Chang Ho lebih sering. Tetapi tidak hanya dia yang melamar pekerjaan, ada juga dua kaki tangan wali kota yang datang. Ketika Maiho sedang menjelaskan pengalaman kerjanya, tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata narapidana kartu merah yang sakit itu sudah gila. Dia ingin membunuh narapidana yang merampas barang-barangnya. Beberapa sipir mencoba menghentikan kartu merah, tetapi tiba-tiba mereka buru-buru menggunakan pistol listrik untuk membuatnya pingsan. Namun, ketika kartu merah jatuh, sipir menemukan dia sudah tidak bernapas. Maiho segera melakukan resusitasi jantung paru Rei pada kartu merah. Saat ini, dua orang yang memegang peralatan juga buru-buru berlari dan meminta Maiho menyingkir. Tetapi setelah beberapa saat mereka baru menyadari bahwa peralatan itu kehabisan baterai. Maiho terus melakukan Rei pada kartu merah. Untungnya, akhirnya dia berhasil menyelamatkannya. Kepala sipir menyuruh kedua orang itu kembali. Dia mengatakan akan memilih Maiho untuk bekerja di sini. Sebenarnya kepala sipir tidak menghargai kemampuannya, tetapi ingin memanfaatkan Maiho untuk mengendalikan Chang Ho. Maiho diam-diam masuk ke ruang perawatan dan mengambil sampel darah kartu merah. Dia ingin melihat apa yang mereka berikan. Karena obat yang diminum kartu merah dikirim dari rumah sakit istri wali kota. Kepala sipir mengatakan kepada Chang Ho bahwa Maiho bekerja di penjara. Jika dia tidak mengungkapkan isi tesis, Maiho bisa dalam bahaya. Chang Ho langsung marah. Dia mensengkeram-kerah kepala sipir dan berkata ingin bertemu Maiho. Setelah itu, keduanya bertukar informasi. Chang Ho bertanya kepada kepala sipir mengapa Big Mouth ingin tahu isi tesis. Kepala sipir menjawab bahwa putri Big Mouth meninggal karena tesis itu. Chang Ho memberitahu kepala sipir bahwa isi tesis didasarkan pada pemeriksaan sirop untuk mengambil sampel sirop narapidana. Setelah itu, Maiho dan Chang Ho bertemu. Dia menyuruh Maiho untuk mengundurkan diri dan pergi dari sini. Tetapi Maiho mengatakan bahwa untuk menyelidiki sirop di penjara, hanya dia yang bisa membantu Chang Ho. Tepat saat itu, siren polisi berbunyi. Ternyata jaksa memimpin sekelompok orang datang. Mereka datang untuk menangkap kepala sipir. Ketika kepala sipir mendengar mereka datang untuk menangkapnya, dia sangat terkejut dan mengatakan bahwa dia adalah orang Gong Jae-hoon.
Setelah itu, Gong Jae-hoon menerima telepon dari kepala sipir. Apa-apaan penangkapan darurat ini? Bajingan-bajingan ini, siapa yang memberi perintah? Wali Kota Choi memberikan tekanan pada atasannya. Sebenarnya, semua ini adalah sandiwara yang diatur oleh Gong Jae-hoon dan jaksa. Gong Jae-hoon ingin memanfaatkan Big Mouth untuk menyingkirkan Wali Kota Choi. Mendengar kepala sipir ditangkap, semua narapidana bersorak gembira. Mereka semua sudah lama ingin dia jatuh dari jabatannya karena dia telah memakan banyak uang mereka. Saat ini, Chang Ho dan Miho sedang mengamati ekspresi setiap narapidana karena kepala sipir adalah orang Big Mouth. Jika ada seseorang yang menunjukkan kepanikan, itu berarti orang itu mungkin adalah Big Mouth. Tapi Chang Ho kisiwa karena Big Mouth tidak menunjukkan jejak sama sekali. Hari itu, Wali Kota Choi memanggil Chang Ho. Dia memberitahu Chang Ho bahwa kepala sipir yang baru akan segera datang. Tak lama kemudian, seorang sipir yang bersama kepala sipir yang lama melangkah maju. Ternyata dia adalah mata-mata yang ditanam Wali Kota Choi di samping kepala sipir yang lama. Promosinya ke posisi kepala sipir adalah untuk menemukan Big Mouth di penjara. Chang Ho berterima kasih kepada Wali Kota atas apa yang telah dia lakukan untuknya. Tetapi Wali Kota mengatakan, aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayaimu sampai kamu membawa Big Mouth ke hadapanku. Mendengar ini, Chang Ho tahu bahwa Wali Kota telah memakan umpannya. Gong Jae-hoon sudah memberitahunya bahwa Wali Kota adalah dalang di balik semua itu. Oleh karena itu, Chang Ho sengaja memberikan pena perekam kepada Wali Kota, memanfaatkannya untuk menyingkirkan kepala sipir. Dengan begitu, dia bisa memicu konflik antara Wali Kota dan Big Mouth, sekaligus memaksa Big Mouth mangkul. Setelah kasus pengadilan, Gong Jae-hoon baru menyadari bahwa Wali Kota Choi adalah musuh yang sebenarnya. Dia memberitahu kepala sipir bahwa Wali Kota lah yang menyerahkan rekaman suara. Mendengar kabar ini, kepala sipir sangat marah. Saat ini, istri Wali Kota sedang memegang minuman, bersiap untuk keluar. Dia masuk ke mobil dan minum seteguk, tetapi tiba-tiba dia merasa pusing di jalan dan mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, Wali Kota melihat berita tentang kecelakaan istrinya di siaran berita. Chang Ho yakin ini bukan kecelakaan biasa, melainkan balas dendam Big Mouth terhadap Wali Kota Choi. Hari itu, Chang Ho membuat rencana. Dia meminta kepala sipir yang baru untuk mengumpulkan semua orang di penjara. Untuk meminta setiap orang menanggalkan pakaian dan memeriksa siapa yang memiliki tato organisasi Big Mouth, sementara Chang Ho akan mengamati semuanya melalui kamera di kantor. Tak lama kemudian, mereka menemukan satu orang, tetapi setelah memeriksa semua, hanya ditemukan 3 orang, dan mereka semua hanyalah anak buah kisil Big Mouth. Chang Ho meminta kepala sipir yang baru untuk menggawasi ketat orang-orang ini dan melihat dengan siapa mereka berkomunikasi. Tetapi kepala sipir yang baru berkata, apakah kamu sedang memerintahku? Aku adalah kepala sipir di sini. Chang Ho menjawab, aku bisa membuatmu naik ke posisi ini, aku juga bisa membuatmu turun. Kamu berani mengkhianatiku. Apakah kamu ingin aku membunuhmu tanpa diketahui siapapun? Sipir itu benar-benar terprovokasi. Dia mengambil tongkat dan memukul kepala sipir dengan keras. Hei, kamu pikir kamu masih kepala sipir di sini, ya? Sombong sekali, mau melawan siapa? Kamu suka Big Mouth, kan? Aku tanya kamu, jawab dong. Jika bukan karena sipir lain menghentikannya, dijamin kepala sipir akan dipukuli sampai mati. Setelah itu, dia menangkap semua kaki tangan Big Mouth dan bertanya kepada kepala sipir, siapa Big Mouth? Jika tidak bilang, aku akan membunuh orang ini sampai mati. Kepala sipir mengatakan dia juga belum pernah bertemu Big Mouth. Kemudian sipir itu mensengkeram kerah kepala sipir, memaksanya untuk melihat semuanya dengan jelas. Tepat pada saat orang itu hampir tewas, tali tiba-tiba putus. Ternyata Chang Ho membawa orang ke sini. Dia menyuruh sipir melepaskan mereka, jika tidak dia akan memberinya pelajaran. Sipir itu ingin bos besar mengkhianati Chang Ho, tetapi siapa sangka dia malah berkata, keluargaku punya tradisi memukuli semua bajingan jahat. Pengkhianat akan disingkang menjadi daging giling. Bagaimana denganmu? Kamu awalnya adalah pengikut seca ayah ini, tapi kemudian memilih untuk mengkhianati. Hati-hati kualat. Jika hari ini ada sirup yang tumpah di sini, aku paling-paling hanya akan dikurung. Tetapi jabatanmu tidak akan bisa dipertahankan lagi. Setelah mempertimbangkan untung rugi dia terpaksa melepaskan kepala sipir memanggil Wali Kota Choi mengatakan bahwa Chang Ho telah bekerja sama dengan Big Mouth dan akan menemukan Big Mouth dengan caranya sendiri. Wali Kota setuju dengan permintaan itu. Kemudian dia mengumpulkan semua narapidana dan mengumumkan bahwa Chang Ho bukan Big Mouth yang sebenarnya. Dia juga mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan melarang penggunaan kantin dan toko serba ada. Dan semua orang harus bekerja 2 kali lipat sampai Big Mouth ditemukan. Siapapun yang menemukan Big Mouth akan dibebaskan dari hukuman. Setelah membubarkan kerumunan, seorang narapidana berambut panjang mensengkeram kepala sipir dan bertanya siapa Big Mouth. Kepala sipir mengatakan dia tidak tahu. Saat narapidana berambut panjang hendak meintangan Chang Ho meraih tinjunya, narapidana itu memaki Chang Ho sebagai penipu dan mendorongnya. Ketika narapidana berambut panjang hendak bertindak, bos memanggilnya kembali, jangan sentuh Chang Ho. Bos, selama ini kau juga dibodohi olehnya, apakah kau tidak marah? Aku sudah tahu sejak lama dia bukan Big Mouth, jadi aku tidak marah, tapi sekarang aku sangat marah. Jangan ikut campur. Aku sudah bilang jangan sentuh dia orang jeng 3 jalan. Benar, kalian jangan sentuh Chang Ho. Hati-hati, aku akan meratakan tempat ini. Kapan kau tahu Chang Ho bukan Big Mouth? Isa 0 menit yang lalu,
Hari itu kepala si member tahu Chang Ho bahwa dia dan wali kota Choi telah bekerja sama. Big Mouth cepat atau lambat akan menghabisinya, alasan dia masih hidup sampai sekarang adalah karena dia sedang menyelidiki tesis tersebut. Tapi Chang Ho berkata itulah alasan aku pura-pura bekerja sama dengan wali kota. Pura-pura kau tidak mengkhianati kami. Chang Ho berkata jika tidak masuk sarang harimau bagaimana bisa mendapatkan anak harimau. Dia juga sudah memikirkan rencana baru. Dia membuat janji bertemu dengan Big Mouth pada jam 8 malam di gereja. Jika kali ini dia tidak datang dia akan membatalkan semua rencana. Beberapa saat yang lalu pria itu masih berkata jangan sentuh. Beberapa saat kemudian dia bertindak kejam terhadap istrinya bahkan hampir menghabisinya. Meskipun sudah bercerai, si jendut itu tetap tidak melepaskan istrinya. Dia diam-diam masuk ke rumahnya bersiap untuk melanjutkan kekerasan terhadapnya. Istrinya ketakutan lari ke dapur mengambil pisau buah untuk membela diri. Kita sudah tidak ada hubungannya lagi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, kau harus menjadi milikku selamanya. Tepat saat ini, wali kota Choi tiba-tiba masuk. Dia melihat istri konglomerat jendut itu tergeletak di lantai juga tidak terkejut. Tapi dengan tenang memerintahkan anak buahnya untuk membawa si jendut pergi. Wali kota Choi menggunakan sidik jari istri konglomerat jendut itu untuk membuka ponselnya. Dan menemukan pesan obrolan antara dia dan Miho. Isi utamanya adalah laporan proyek yang diserahkan Miho untuk diperiksa. Wali kota menyadari bahwa Chang Ho telah bekerja sama dengan Big Mouth. Jadi dia menelepon penjaga penjara memintanya untuk menyingkirkan Chang Ho dan Miho. Malam itu, seorang sipir memberikan kartu kamar kepada si rambut panjang. Berkat dia, semua pintu sel dibuka untuk menciptakan kerusuhan. Dengan begitu mereka bisa memanfaatkan kekacauan untuk menghabisi keduanya. Bos melihat semua itu, merasa ada yang tidak beres. Dia meminta anak buahnya untuk tidak bertindak sembarangan. Saat ini, Chang Ho sedang menunggu Big Mouth di gereja. Tiba-tiba dia menerima pesan yang meminta untuk memindahkan tempat pertemuan. Maka Chang Ho pergi ke wilayah konglomerat untuk menunggu Big Mouth. Sementara itu, seorang sipir membuka kotak listrik dan menebas papan listrik, menyebabkan penjara langsung tenggelam dalam kegelapan. Chang Ho tidak panik, dia dengan tenang duduk menunggu Big Mouth. Tak lama kemudian dia melihat bayangan seseorang di seberangnya. Chang Ho menggunakan pemantik api untuk menyalakan. Ternyata kepala ruang bawah tanah adalah Big Mouth. Chang Ho bertanya pada Big Mouth mengapa dia menjebaknya. Big Mouth menjawab bahwa sejak dia diseret ke dalam pusaran oleh wali kota, dia ditakdirkan untuk mati di tangan mereka. Tetapi ada seseorang yang masih ingin menyelamatkannya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah mengubahnya menjadi Big Mouth. Chang Ho bertanya mengapa Big Mouth begitu terobsesi dengan tesis itu. Big Mouth mengatakan bahwa putrinya telah meninggal karena tesis itu. Hanya dengan mengungkap kebenaran tesis itu yang dapat menggulingkan wali kota dan orang di belakangnya. Dia tidak bisa melawan mereka secara langsung dari kegelapan. Jadi dia hanya bisa mengubah Chang Ho menjadi orang yang setara dengan mereka agar bisa melawan. Mencari selama lebih dari 10 episode. Akhirnya Big Mouth ditemukan. Begitu mendengar kebenaran, Chang Ho benar-benar menjadi jela. Dia memutuskan akan menginjak Big Mouth untuk berdiri di atas orang-orang wali kota Choi. Hanya dengan begitu dia akan menjadi orang yang setara dengan mereka. Setelah mendengar itu, Big Mouth terus memuji lalu menghabiskan jelas anggurnya. Dia berkata memang benar dia tidak salah menilai Chang Ho. Tepat pada saat ini, Big Mouth tiba-tiba menerima telepon. Setelah mendengar itu dia menyuruh Chang Ho segera pergi ke ruang kesehatan karena istrinya dalam bahaya. Saat ini Miho sedang mengganti perban untuk si kartu merah. Lalu Chang Ho menelepon memintanya segera pergi dari sana. Tetapi pintu besi sudah dikunci oleh sipir. Dia sama sekali tidak bisa keluar. Chang Ho lalu menyuruhnya pergi ke ruang kesehatan untuk bersembunyi. Dia akan segera menyusul. Namun, ketika Chang Ho sedang dalam perjalanan ke ruang kesehatan, orang-orang sipir telah mensegatnya. Chang Ho dan sipir terlibat perkelahian, tapi dia sendirian tidak bisa melawan jumlah yang banyak. Akhirnya dia dipukuli hingga tidak bisa bergerak. Untungnya pada saat kritis bos datang memimpin orang untuk menyelamatkan Chang Ho. Menyuruhnya cepat pergi mencari Miho. Saat ini seorang sipir telah memekakkan kakak melompat ke ruang kesehatan. Miho segera menyuntiknya dari belakang, membuat sipir itu pingsan di tempat. Tetapi orang-orang di luar juga telah menemukan Miho. Mereka menendang pintu dengan gila-gilaan. Miho sangat ketakutan. Ternyata si kartu merah telah menyelamatkannya saat dia sedang menghadapi penyerang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Si kartu merah terkena peluru dan jatuh ke tanah. Miho segera mendorong ranjang ke penyerang membuat senjatanya terjatuh. Si kartu merah menghimpit penyerang tapi malah terkena tembakan di lengan. Miho mengambil obat-obatan medis bersiap membalut lukanya. Tapi tepat pada saat ini pistol di tanah telah diambil oleh seseorang. Ternyata itu adalah sipir yang datang untuk menghabisi Miho. Si kartu merah mendorong Miho, berdiri menghalangi di depan sipir. Sipir itu segera memukulnya hingga pingsan. Ketika sipir itu bersiap menembak, tiba-tiba Chang Ho menyerbu, menghajarnya hingga babak belur. Jika Miho tidak memanggilnya kembali, mungkin dia sudah dihabisi sampai mati oleh Chang Ho. Saat ini Big Mouth dan kepala sipir telah tiba. Kepala sipir mengambil pistol di tanah dan langsung mengirimnya ke alam baka. Sekelompok besar polisi menjepung area ini. Jika mereka keluar akan langsung ditembak. Chang Ho tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Dia menelepon Gong Jae-hoon
mengatakan akan menyerahkan Big Mouth kepadanya. Gong Jae-hoon setelah mendengar itu sangat senang siola mendapat emas. Dia langsung berteriak, tangkap Chang Ho, aku mensintaimu. Tidak lama setelah tidak bisa menghubungi si Peer, Wali Kota Choi datang ke penjara. Dia tidak menyangka Gong Jae-hoon juga membawa sejumlah besar polisi ke sini. Gong Jae-hoon memberitahu Chang Ho bahwa dia sudah tiba setelah mengakhiri panggilan. Chang Ho mengambil borgol di dekatnya dan memborgol Big Mouth. Setelah itu Chang Ho memimpin Big Mouth keluar dan menyerahkannya kepada Gong Jae-hoon. Wali kota menyaksikan semua itu, meskipun tidak menunjukkan emosi di wajahnya, tetapi di dalam hati pasti sangat marah. Karena setelah mencari selama lebih dari 10 episode, Big Mouth akhirnya ditangkap oleh Chang Ho. Hanya dalam satu malam, Chang Ho menjadi pengacara paling terkenal di Korea Selatan. Jaksa memberitahu Big Mouth bahwa Chang Ho terus-menerus mendominasi topik pencarian panas. Karena semua itu ada dalam rencana mereka. Saat ini Chang Ho masuk, dia sekarang adalah pengacara pembela untuk Big Mouth. Chang Ho meminta untuk pindah ruangan. Dia tahu bahwa Wali Kota Choi sedang menggawasi segalanya dari luar. Dia memberikan surat kuasa dan meminta Big Mouth menandatanganinya, sekaligus meminta mereka menyiapkan isa 0 miliar untuk jaminan. Dia berencana menjamin Big Mouth keluar. Setelah itu Chang Ho mengadakan konferensi pers. Dia mengumumkan kepada reporter bahwa alasan menjadi pengacara pembela untuk Big Mouth adalah karena dia menerima surat kuasa lain darinya, bertujuan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus Profesor Seo yang dihabisi. Di sebuah rumah mewah di Korea Selatan, Gong Jae-hoon berhasil menangkap Big Mouth, membuat si pemilik sangat puas. Orang tua itu memberikan kontrak pengalihan saham kepada Gong Jae-hoon, dan memintanya menandatangani dan membubuhkan sidik jari, mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuknya. Gong Jae-hoon dengan gembira berlutut berulang kali mengungkapkan terima kasih, tetapi saat dia baru saja selesai membubuhkan sidik jari, istri Wali Kota Choi tiba-tiba muncul. Dia meminta orang tua itu untuk segera melihat berita. Dia menyalakan Ni dan melihat Chang Ho sedang berjanji di depan semua reporter bahwa dia akan menyelidiki kebenaran kasus Profesor Seo yang dihabisi. Dia mengatakan tiga konglomerat itu hanyalah karakter kecil, orang di balik layar barulah perencana kasus ini. Setelah menonton, orang tua itu sangat marah. Dia tahu Chang Ho sedang membicarakannya. Saat ini istri Wali Kota Choi menerima telepon dari Wali Kota, memberitahu bahwa Chang Ho sedang mengurus jaminan untuk Big Mouth. Setelah mendengar itu, orang tua itu segera merobek kontrak pengalihan saham yang diberikan Gong Jae-hoon. Memintanya menyelesaikan semuanya lalu kembali. Segera setelah itu Gong Jae-hoon mencari Chang Ho ingin menariknya menjadi anggota organisasi. Tapi Chang Ho berkata, jika kalian ingin berdamai, biarkan Big Mouth sendiri yang datang menyambutku. Bukan kalian yang memberiku kesempatan, tapi aku yang memberi kalian kesempatan. Apakah kalian masih belum mengerti hal ini? Sementara itu, Miho mengikuti penjahat itu ke markas orang tua itu. Ketika Miho bersiap masuk untuk menyelidiki, dia melihat banyak orang berlarian keluar dari sana. Miho menyadari kemungkinan telah terjadi insiden di dalam, jadi dia mengambil ponsel dan masuk berniat merekam semua yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian Miho menemukan para penjahat yang terluka. Dia membantu semua orang keluar dari sana. Ketika Miho berbalik, dia melihat seorang penjahat tergantung di tepi lubang. Miho segera menghampiri dan menyelamatkannya. Ketika melepas masker, dia baru menyadari bahwa itu adalah si kartu merah. Tepat saat ini, pipa air tiba-tiba meledak. Untungnya kecelakaan ini tidak menyebabkan korban jiwa. Tak lama kemudian orang tua itu menerima kabar. Dia berkata ada seorang teman yang sudah lama memperingatkannya bahwa markas itu akan mengalami masalah. Ternyata bertahun-tahun yang lalu orang yang bertanggung jawab atas proyek itu telah memberitahu orang tua itu bahwa proyek ini harus dihentikan. Jika tidak, cepat atau lambat akan terjadi sesuatu. Tetapi orang tua itu tidak mendengarkan. Malah menghabisi orang yang bertanggung jawab dan merekayasanya sebagai kecelakaan. Dan bokah laki-laki di dalam bingkai foto itu adalah Wali Kota Choi di samping orang tua itu. Dia telah diam-diam bersembunyi di sampingnya untuk membalas dendam. Wali Kota bertanya kepada orang tua itu apakah dia menyesal telah menghabisi orang yang bertanggung jawab, tetapi orang tua itu menjawab penyesalan hanyalah urusan orang lemah. Meskipun kembali ke masa itu, aku juga akan membuat keputusan yang sama. Chang Ho menggunakan isa 0 miliar untuk menjamin Big Mouth keluar. Setelah itu Big Mouth memimpin Chang Ho ke sebuah toko kecil yang pernah dia buka sebelumnya. Dan lambang toko itu adalah tato di tangan para anak buah Big Mouth. Setelah masuk ke dalam toko, Chang Ho bertanya siapa yang dulu bersikeras menyelamatkannya berkali-kali. Big Mouth meminta Chang Ho datang ke gereja jam Syam malam besok. Saat itu dia akan memperkenalkan mereka. Tetapi ketika Chang Ho baru saja meninggalkan toko, tiba-tiba sebuah plot twist khas drama Korea menjijukkan semua orang. Big Mouth baru saja dijamin keluar, tiba-tiba dia tewas dalam ledakan tak terduga. Saat ini orang tua itu sedang menonton berita dan mendengar bahwa Big Mouth telah meninggal karena ledakan gas. Wali Kota Choi Monkul lalu berkata Chang Ho masih hidup, aku juga tidak menyuruhmu melenyapkan pengakara itu. Ternyata ledakan itu disebabkan oleh Wali Kota Choi. Wali Kota bertanya pada orang tua itu, mengapa tidak menghabisi Chang Ho? Orang tua itu menjawab seorang pengakara kecil tidak perlu dikhawatirkan. Saat ini Gong Jae-hoon bergegas datang melihat Wali Kota baru saja meninggalkan kamar orang tua itu. Dia tahu bahwa kematian Big Mouth pasti disebabkan oleh Wali Kota.
Dia susah payah menangkap Big Mouth, tetapi akhirnya malah membiarkan wali kota yang diuntungkan, membuat Gong Jae-hoon hampir gila. Dalam perjalanan kembali, Super bertanya kepada wali kota apakah dia ingin menyingkirkan Park Chang-ho. Dia menjawab, dia sudah tahu terlalu banyak rahasiaku. Setelah itu, Super masuk ke sebuah ruangan kisil, melemparkan foto Chang-ho kepada seseorang yang suka sensasi melayang, memintanya untuk segera menyelesaikan Chang-ho. Saat ini Chang-ho sedang diam di kamar mayat menggantar Big Mouth di saat-saat terakhir. Dia melihat jenazah Big Mouth, mengingat apa yang Big Mouth katakan padanya sebelumnya. Big Mouth berkata bahwa Chang-ho adalah orang pertama yang dia percayai sepanjang hidupnya. Dia mempertaruhkan segalanya pada Chang-ho, meskipun rencana terakhir gagal tidak masalah, tetapi dia berharap Chang-ho tidak akan menyerah. Chang-ho tahu bahwa Big Mouth telah lebih awal memprediksi kemisiannya. Kata-kata Big Mouth hanyalah untuk berharap dia bisa gigih. Chang-ho pergi ke ruang bawah tanah tempat para penyewa untuk menghabisinya sudah menunggu. Begitu dia keluar dari mobil mereka langsung menjejar. Chang-ho tiba di toko kisil yang meledak dan ingin mencari beberapa petunjuk. Tiba-tiba para penyewa itu menyerbu, menikam Chang-ho berkali-kali. Dia didorong ke dinding, ketika hampir tidak bisa bertahan, seseorang datang membekap mulut pelaku, memukulnya hingga pingsan. Chang-ho baru berdiri dan melihat anak buahnya mendekat. Seharusnya aku datang menyapa kakak lebih awal, aku minta maaf. Kenapa kau di sini? Ada apa? Penyewa ini adalah orang yang dikirim oleh si ketua untuk menghabisi kakak. Chang-ho buru-buru mengambil ponsel menelepon Miho untuk menanyakan apakah dia aman. Anak buahnya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka sudah mengirim orang untuk membawa Miho ke tempat aman, tugasnya adalah melindungi keselamatan Chang-ho dan Miho. Saat ini beberapa orang telah tiba di rumah Miho, mereka membawa Miho dan ayahnya ke Hotel Miwa. Manajer hotel memberitahu Miho bahwa hotel ini dibuka oleh organisasi dan sangat aman. Chang-ho bertanya kepada anak buahnya apakah orang yang sebelumnya meminta Big Mouth untuk menyelamatkannya adalah dia. Anak buahnya berkata bahwa dia baru saja bergabung dengan organisasi belum lama. Orang yang bisa membuat permintaan seperti itu setidaknya harus menjadi tokoh yang masuk dalam 3 besar organisasi. Chang-ho bertanya siapa orang itu, tetapi anak buahnya tidak mengatakan, hanya menyuruhnya mengikutinya ke suatu tempat. Di sana dia akan mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Setelah itu mereka tiba di sebuah gereja, tempat para tokoh inti dalam organisasi sedang mengadakan upacara pemakaman untuk Big Mouth. Dan orang-orang yang datang melayat semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di Korea Selatan. Chang-ho melihat kepala sipir juga hadir. Anak buahnya berkata bahwa dia baru saja dijamin keluar. Dia adalah tokoh nomor 3 dalam organisasi. Ketika Chang-ho baru saja tiba di depan tempat persemayaman, lampu di gereja tiba-tiba padam. Dari atas, sebuah video disiarkan. Di dalamnya Big Mouth mengatakan bahwa sebelumnya organisasi SHAP melakukan segalanya untuk mencapai tujuan. Tetapi cara ini sekarang tidak lagi efektif karena keberadaan Big Mouth telah terungkap. Dia telah menemukan orang baru untuk memimpin organisasi terus maju dan orang itu sama sekali tidak kalah dari Big Mouth, yaitu Park Chang-ho. Plot twist dalam drama Korea benar-benar membuat orang terkejut ketika Big Mouth memperkayakan organisasi kepada Chang-ho. Kepala sipir tidak percaya video itu asli. Dia curiga Chang-ho sengaja memalsukannya untuk merebut organisasi. Ketika keduanya sedang berdebat, seseorang tiba-tiba angkat bicara mengatakan bahwa video itu direkam olehnya. Orang itu adalah teman Chang-ho, Seung Tae. Ternyata Big Mouth telah lebih awal menebak akhirnya, dan meminta Seung Tae merekam WeChat yang meminta video ini disiarkan setelah kemisiannya. Seung Tae mengatakan bahwa ini adalah perintah terakhir dari Big Mouth, jika ada yang tidak ingin mematuhinya bisa maju. Chang-ho tidak menyangka bahwa teman yang tumbuh bersamanya adalah orang dari organisasi Big Mouth, bahkan wakil pemimpin. Tidak ada seorang pun di organisasi yang berani melanggar WeChat, hanya kepala sipir yang tidak terima berdiri dan berkata, saya patuh. Setelah kepala sipir pergi, Seung Tae bertanya apakah Chang-ho menerima WeChat Big Mouth, tetapi Chang-ho tidak segera menjawab. Setelah semua orang pergi, keduanya duduk bersama. Seung Tae berkata bahwa saat Chang-ho dijebak dan masuk penjara, dia tidak tega melihatnya menderita ketidakadilan. Oleh karena itu mereka terpaksa menggunakan metode itu untuk menyelamatkannya. Saat ini Chang-ho sangat marah, dia tidak ingin menjadi Big Mouth, hanya ingin hidup damai bersama Miho. Tetapi Seung Tae malah memberitahunya bahwa setelah Big Mouth meninggal, sudah ada orang dalam organisasi yang ingin berkhianat. Dan orang-orang wali kota Choi juga tidak akan melepaskannya, saat itu keluarganya akan lebih dalam bahaya. Seung Tae memberi Chang-ho 1 hari untuk berpikir. Sementara itu wali kota Choi sedang semas menunggu hasil plot pembunuhan, tiba-tiba sopir berlari dengan tergesa-gesa. Mati, tempat ditemukannya jenazah adalah tempat Big Mouth tewas. Apa? Mati sendiri. Wali kota hampir gila, dia tidak menyangka seorang pengakara kisil begitu sulit dihadapi. Chang-ho setelah kembali ke rumah, dia ingin meminta pendapat Miho dan ayah mertuanya. Ayah mertua mendengar Chang-ho masih terus mencari dalang di balik kemisian Big Mouth, dengan tegas menentang. Tetapi Miho malah mendukung Chang-ho untuk melanjutkan penyelidikan. Dia berkata bahwa kasus ini melibatkan terlalu banyak orang tak bersalah. Jika menyerah, akan ada lebih banyak korban yang mengalami bencana di masa depan. Keesokan harinya Seung Tae datang menemui Chang-ho, bertanya apakah dia sudah memikirkannya baik-baik. Chang-ho
Ho bilang dia akan membantu Big Mouth menyelesaikan misi lalu mundur dia bertanya pada Seung Tae tentang kepergian Putri Big Mouth. Seung Tae bercerita bahwa Putri Big Mouth adalah seorang reporter dia menghilang saat melakukan investigasi di markas orang tua itu. Hanya ditemukan 2 kata profesor dan tesis dalam perjanjiannya. Lalu bagaimana dengan uang triliunan won Gong Jae-hoon? Seung Tae bilang mereka memang menipu uang Gong Jae-hoon. Tapi sebelum sempat ditransfer sudah direbut orang lain yang lebih sepat. Bos yang pernah dipukul Chang Ho dalam perkelahian kini telah keluar dari penjara. Chang Ho telah datang sendiri ke restoran untuk menyambutnya. Bilang akan menghadiahkan restoran ini kepadanya dan menjamin pendapatan yang akan membuatnya puas. Setelah mendengar itu bos sangat senang karena janji yang diucapkan Chang Ho sebelumnya kini telah menjadi kenyataan. Saat ini anak buahnya bergegas lari dan mengatakan bahwa kepala sipir telah mengirim orang untuk menangani wali kota Choi. Seung Tae memberitahu Chang Ho bahwa ada banyak orang di organisasi yang tidak mengakuinya sebagai Big Mouth dan kepala sipir adalah pemimpin mereka. Dia diam-diam mengirim 2 orang untuk menangani wali kota Choi untuk membalas dendam untuk Big Mouth. Tetapi fisik wali kota jelas bukan yang biasa-biasa saja. Kedua orang itu hanya dengan beberapa pukulan sudah dirobohkan olehnya. Jika Chang Ho tidak menangani masalah ini dengan baik akan banyak orang di organisasi yang tidak mematuhi perintah. Tidak lama kemudian kepala sipir sedang bermain bilyar saat Seung Tae dan anak buahnya masuk ke ruang bilyar menanyakan mengapa dia bertindak semaunya. Dia menjawab pemimpin kita telah ditangani di siang hari bolong dan bahkan mati dengan tragis seperti itu. Jelas ada seseorang yang ikut campur tetapi tidak ada yang berdiri untuk membalas dendam jadi saya hanya bisa menyelesaikan si bodoh Park Chang Ho ini saja. Park Chang Ho terlalu lemah posisi Big Mouth kamu kembali beritahu dia jangan bermimpi untuk bisa mendudukinya. Seung Tae mengambil bola bilyar memukulnya hingga kepalanya berdarah setelah itu dia mengikat kepala sipir ke mobil dan menuangkan bensin ke mobil. Kepala sipir terkejut sampai matanya melotot. Seung Tae segera menyalakan api. Tepat ketika dia bersiap untuk mengakhiri hidup kepala sipir telepon tiba-tiba berdering itu adalah panggilan dari Chang Ho. Setelah menerima panggilan Seung Tae membuang korek apinya dan kepala sipir menghela napas lega. Setelah itu kepala sipir diseret ke hadapan Chang Ho. Chang Ho mengatakan kepadanya bahwa jika wali kota Choi mati maka dia juga tidak akan bisa hidup karena dia telah menggakaukan rencanaku. Cara balas dendam yang telah saya siapkan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mereka adalah vampir yang menghisap sirop orang-orang tak bersalah. Apakah kamu tahu apa yang paling ditakuti vampir? Itu adalah dibakar hidup-hidup di bawah sinar matahari. Saya akan menggumungkan semua kejahatan mereka ke terang. Dan bersama dengan itu jiwa mereka akan dibakar perlahan-lahan. Ini adalah cara saya balas dendam. Chang Ho mengangkat kepala sipir mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan posisi Big Mouth. Tunggu setelah menjatuhkan Jeng wali kota dia akan meninggalkan organisasi. Chang Ho memikirkan cara mendekati orang tua itu yaitu dia akan menggumungkan dalam konferensi pers bahwa dia akan menkalongkan diri sebagai wali kota. Pada saat yang sama menuduh wali kota Choi terlibat dengan kekuatan korupsi dia menkalongkan diri untuk memusnahkan mereka. Saat ini Gong Jae-hoon mencari Chang Ho dia juga tahu bahwa Gong Jae-hoon telah kalah dari wali kota Choi. Dan memintanya membantu dirinya menjadi wali kota. Gong Jae-hoon bertanya apa keuntungannya. Chang Ho mengatakan bahwa jika berhasil dia akan membantu Gong Jae-hoon menduduki posisi orang tua itu. Gong Jae-hoon bertanya-tanya jika memang ingin menkalongkan diri sebagai wali kota mengapa mengatakan kata-kata yang membuat orang tua itu marah dalam konferensi pers karena jika tidak didukung oleh orang tua itu dia juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Chang Ho mengatakan bahwa dia punya caranya sendiri untuk menangani dan meminta Gong Jae-hoon membawanya menemui orang tua itu. Saat ini orang tua itu sedang berlatih kaligrafi. Dia bertanya kepada wali kota apakah Chang Ho ikut menkalongkan diri. Wali kota menjawab bahwa meskipun Chang Ho punya kemampuan dia juga tidak akan membiarkannya menjadi wali kota. Belum selesai bicara kepala pelayan tiba-tiba masuk memberitahu bahwa Gong Jae-hoon membawa Chang Ho datang. Orang tua itu mengizinkan mereka masuk. Chang Ho mengatakan bahwa setelah Big Mouth meninggal orang baru yang berkuasa telah menguasai seluruh organisasi dan Big Mouth telah menculik keluarganya memaksanya untuk datang melayani orang tua itu. Setelah itu menciptakan kesempatan untuk menghabisinya. Setelah mendengar itu wali kota tahu Chang Ho sedang berbohong. Orang tua itu masih bingung hatinya penuh pertanyaan mengapa Big Mouth ingin membunuhnya. Chang Ho dengan santai menjawab karena dulu mereka telah salah menangani seorang reporter dan dia adalah satu-satunya putri Big Mouth. Orang tua itu memikirkan hal itu berbalik ke kepala pelayan dan melihat dia mengangguk sehingga dia langsung mengkonfirmasi tanpa pertanyaan. Mereka membiarkan Chang Ho keluar untuk mencari udara segar sementara yang lain tinggal untuk pertemuan darurat. Gong Jae-hoon percaya sepenuhnya pada kata-kata Chang Ho sementara wali kota bersikeras mengatakan dia hanya berbohong. Orang tua itu sendiri tersenyum senang karena menolaknya. Saya merasa tidak enak hati tetapi menerimanya saya merasa berlebihan. Tak bermuka dua yang berani menyelinap langsung ke rumah saya benar-benar barang langka yang sulit ditemukan. Tibalah giliran Chang Ho untuk dipanggil kembali. Orang tua itu bertanya apa tujuan dia datang ke sini. Chang Ho dengan santai menjelaskan bahwa dia hanya meminta kursi wali kota
kota sebagai gantinya dia akan menjadi bagian dari keluarga orang tua itu dan membersihkan sarang Big Mouth. Sebelum ada yang sempat terkejut dia mengeluarkan daftar panjang seperti daftar Dewa Dapur yang mencantumkan semua personal inti Big Mouth. Setelah melihatnya orang tua itu dengan antusias mengundang Chang Ho ke pesta ulang tahun mewah yang akan datang. Dalam perjalanan pulang Chang Ho tiba-tiba menemukan sebuah mobil tersembunyi yang membuntutinya. Seung Tae melihat kekaspayon bertanya apakah akan langsung diselesaikan tetapi Chang Ho menjawab tidak perlu itu adalah jebakan saya sudah memasang tali hanya menunggu mereka. Setelah itu dia langsung mampir ke restoran bos untuk memberikan dukungan moral dan menunjukkan sedikit solidaritas persaudaraan. Pemandangan hangat ini tanpa sengaja tertangkap lensa pengemudi Seja di samping wali kota Choi. Tanpa membuang kesempatan dia mengambil foto beruntun lalu segera mengirim laporan kepada wali kota. Sementara itu bos, yang dulu berkuasa ini, hari ini tiba-tiba bersemangat masuk ke dapur untuk memamerkan keahliannya dan kehormatan mendapatkan gigitan pertama jatuh pada Chang Ho. Sedangkan Seung Tae di sebelahnya memasang wajah masam jelas-jelas hidangan ini kering dan bahkan bisa membahayakan sistem pencernaan. Tak lama kemudian kepala sipir keluar dengan wajah semberut seperti baru saja memakan semua hidangan barbecue. Begitu duduk di mobil, teleponnya berdering di ujung sana adalah wali kota Choi yang mengatakan, ada berita menjejukkan tentang Park Chang Ho bertemu maka dia tidak akan menyesal. Tepat waktu kepala sipir tiba di tempat begitu duduk di kursi wali kota telah memberikan daftar nama kode rahasia dalam organisasi. Tidak lain ini adalah daftar yang pernah diserahkan Chang Ho langsung kepada orang tua itu. Wali kota bilang dia sudah memihak orang tua itu. Kepala sipir kembali bertanya mengapa dia mengungkapkan masalah ini kepadaku. Wali kota menjawab Park Chang Ho akan tertangkap jika kamu dan saya berada di kapal yang sama maka saya ingin bekerja sama denganmu. Tidak berhenti di situ dia mengungkapkan bahwa dia akan segera naik jabatan selama kamu membantuku menyingkirkan Chang Ho setelah ini saya akan mendukungmu. Tetapi hidup tidak seindah mimpi ketika anak buah Secha Chang Ho menemukan kepala sipir bertingkah mencurigakan sehingga diam-diam mengikutinya. Siapa sangka belum sempat melakukan apa-apa sudah ditangkap oleh orang-orang kepala sipir dan dimasukkan ke bagasi mobil. Sementara itu Chang Ho dan Miho sedang mengenakan pakaian megah untuk bersiap menghadiri pesta ulang tahun orang tua konglomerat itu. Tepat pada saat ini Chang Ho menerima telepon dari kepala sipir dia mengatakan ada masalah besar yang ingin dibicarakan. Chang Ho mengira hanya mampir sebentar lalu pulang siapa sangka begitu membuka mata sudah mendapati dirinya terikat erat di kursi. Kepala sipir dengan senang hati membuka video call yang terhubung langsung dengan wali kota Choi bermaksud menyiarkan langsung adegan menghabisi Chang Ho agar dia bisa melihatnya secara nyata. Pada saat yang sama anak buah yang dikurung di bagasi mobil terbangun dan langsung mengenali di sebelahnya ada mobil Chang Ho yang dikenalnya. Seketika merasa bahaya tidak sempat berpikir banyak dia menelepon Seung Tae melaporkan bahwa kepala sipir mengkhianati organisasi. Mendengar berita itu bos dan Seung Tae mengumpulkan 500 anggota geng lalu bersiap untuk berangkat. Di gudang Chang Ho masih berusaha menggerakkan untuk meyakinkan si pengkhianat agar bertobat. Wali kota Choi duduk di seberang layar tertawa gembira lalu mendesaknya untuk segera bertindak. Kepala sipir menkabut pistol menjingkar sudut menodongkan lurus ke dada Chang Ho. Tepat pada saat peluru menjenai Chang Ho anak buah itu mangkul hanya sempat terkejut. Melihat itu dia langsung melayangkan pukulan membuat dua penjaga kepala sipir pingsan lalu berjegas lari. Pada saat yang sama Miho baru saja meninggalkan aula pesta yang masih beraroma sampanye menerima telepon dari anak buahnya yang melapor bos besar sudah meninggal. Apa siapa yang meninggal? Wali kota menyuruh sipir menghabisi Chang Ho. Kabar buruk seperti sambaran Peter Maiho berbalik melihat wali kota Choi yang berdiri tegak tepat di samping. Dia menerjang menghadiahi dia serangkaian pertanyaan yang lebih panjang dari esai mempertanyakan mengapa dia menghabisi Chang Ho. Dia dengan aku menganggap Miho hanya seperti jangkrik lalu dengan santai naik mobil meninggalkannya berdiri tidak perkaya. Amarannya meluap melewati batas dia pusing lalu pingsan di tempat Gong Jae-hoon yang berada di sana segera berlari untuk memeriksa. Di dalam mobil saat ini wali kota Choi tidak bisa menahan kegembiraan dan tertawa terbahak-bahak. Wali kota Choi berjalan ke tempat kejadian membersihkan tempat di mana beberapa antek sedang sibuk membersihkan noda sirup di lantai. Di mana jenazah Chang Ho kepala sipir menjawab jenazahnya sudah terbang langsung ke krematorium sekarang hanya tersisa abu saja. Kepala sipir melanjutkan jika saya adalah Anda musuh berdiri begitu dekat saya sudah menghabisi orang tua itu 100 kali agar tidak mengganggu mata. Wali kota tersenyum tipis mengatakan bahwa dia tidak hanya menginginkan nyawa orang tua itu tetapi juga ingin menguras semua harta karunnya. Sayangnya adegan itu telah direkam melalui kamera rahasia dan penonton yang menikmatinya adalah orang tua itu dan Chang Ho. Ternyata tembakan tadi adalah skenario yang disusun bersama oleh Chang Ho dan kepala sipir untuk mengungkap wajah asli wali kota. Melihat jelas tujuan Choi untuk merampas lalu memusnahkan, orang tua itu dengan rasa terima kasih berkata kepada Chang Ho, kamu ingin apa akan kuberikan semuanya bahkan jika itu tiket pesawat ke Mars akan kutandatangani sekarang juga. Chang Ho menundukkan kepala menerima tawaran itu lalu berjegas kembali mencari Miho dia bertanya padanya. Sebenarnya apa yang baru saja kamu lakukan? Chang Ho membocorkan sedikit rahasia
rahasia bahwa peluru itu adalah peluru karet sedangkan darahnya berasal dari kantong darah. Malam tiba di halaman Villa Kepala Pelayan biasanya mendorong kursi roda untuk orang tua itu tetapi kali ini tempatnya direbut oleh Wali Kota Choi sendiri. Belum lama mendorong orang tua itu tiba-tiba kesulitan bernapas ternyata Choi diam-diam menyuap Kepala Pelayan untuk memompa zat stimulan jantung tingkat ekstrem ke dalam botol infus. Hanya dalam beberapa menit detak jantung orang tua itu menurun drastis dan dia pun meninggal. Tanpa ragu Wali Kota Choi dan anak buahnya membuka brankas menggunakan sidik jari orang tua itu yang masih hangat lalu dengan gembira menjedit beberapa baris dalam surat wasiat. Di tengah momen itu Miho menerima kabar buruk dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir dokter juga mengingatkannya untuk segera melakukan kemoterapi sebelum sel-sel jahat menyebar dengan cepat. Dia tertegun bertahun-tahun dia dan Chang Ho sama-sama berjuang melewati lautan drama kini menit di jam kehidupan tiba-tiba memendek. Memikirkan suaminya yang akan menkalungkan diri sebagai wali kota dia terpaksa menyembunyikan penyakitnya. Miho dengan gagah berani memimpin sepasukan beberapa puluh orang langsung menyerbu sebuah peternakan ikan. Dilihat dari luar berbau seperti air laut di dalamnya berbau rahasia. Begitu masuk dia segera mengeluarkan sebotol air mineral berkualitas tinggi memberikannya kepada manajer dan berkata kalau haus minumlah seteguk untuk menyegarkan tenggorokan. Dia langsung menenggak beberapa tegukan belum sempat menghabiskan Miho berkata selamat kamu baru saja meminum air tanah yang dipompa langsung dari pabrik kimia. Mendengar itu jantungnya seperti terhenti sejenak kaget menjatuhkan botol air ke tanah memohon padanya untuk memanggil ambulans. Miho malah berkata sebenarnya air itu hanya air mata air dalam kemasan sedangkan botol yang ini baru air limbah sungguhan mau mensisipi. Jika ingin tetap hidup ungkapan rahasia pabrik kimia berbohong satu kata saya akan memintamu menghabiskan seluruh botol. Anak buahnya segera menggerakkan ponsel lalu merekam video di bawah tekanan botol air manager buru-buru mengakui. Yang disebut peternakan ikan hanyalah kedok untuk membuang air radioaktif ke laut. Ikan yang dipelihara hanya bertugas sebagai latar belakang hidup dan tujuan sebenarnya adalah membuang sebanyak mungkin. Baru selesai mengumpulkan dokumen dia berniat mundur saat pihak wali kota Choi tiba bos yang menyertainya langsung berkata cepat tinggalkan tempat ini sedangkan kami akan menahan orang-orang ini. Anak buah segera menggawal Miho melihat mobil Miho pergi anak buah pihak wali kota langsung memberi perintah. Kejar dan segera hubungi konglomerat lain dan laporkan bahwa Miho sedang membawa dokumen melaju ke stasiun televisi. Jika tumpukan kertas itu ditayangkan di G maka kita akan kehilangan semua kekayaan dan berakhir di penjara. Miho lebih cerdik dia sempat mengirim video yang membongkar pabrik kimia kepada Seung Tae. Sementara itu di ujung telepon yang lain konglomerat itu segera menghubungi orang dalamnya di kantor polisi untuk memasang jebakan menghadang Miho. Tiba-tiba sekelompok polisi melaju di belakang Miho tetapi bukan untuk menangkap melainkan untuk membuka jalan. Konglomerat dan rekan-rekannya yang sedang antri melihat mobil Miho lewat dengan mudah langsung terkejut. Dia tidak tahu bahwa orang yang dia mintai tolong di kantor polisi hanyalah staf tingkat bawah sedangkan pimpinan umum yang duduk di lantai atas justru orang dari organisasi Big Mouth. Berkat mobil polisi yang memimpin Miho dengan aman melesat ke ruang rapat stasiun televisi. Dia berkata karena pipa bawah tanah di bawah peternakan ikan runtuh saya juga tanpa sengaja berada di kolam radioaktif akibatnya dokter mendiagnosis saya menderita limfoma akut stadium akhir. Seluruh ruangan terkejut sementara Chang Ho melompat berdiri Miho langsung menayangkan video tuduhan agar seluruh rakyat menyaksikannya. Pabrik kimia diam-diam membuang sejumlah besar radiasi yang menyebabkan ribuan penduduk menderita penyakit menyakitkan hingga meninggal. Sekarang wali kota Choi pura-pura menelepon jaksa untuk penyelidikan. Tetapi setelah itu dia menggerakkan cerita dengan mudah menimpakan semuanya pada orang tua itu lalu menjadikan dirinya orang yang tidak bersalah. Hasilnya wali kota Choi membawa tasnya pulang tanpa mensyum bau borgol. Hari penghitungan suara wali kota juga berlangsung meskipun Chang Ho telah berjuang keras tetapi suara terakhir masih berpihak pada wali kota Choi. Suatu hari mereka menerima hadiah dari istri wali kota Choi di dalamnya hanya ada satu ponsel tua. Tetapi nilainya cukup untuk menyulut kembang api di persidangan yang akan datang. Menduga ini adalah petunjuk Chang Ho segera mengangkat telepon mengundang istri wali kota untuk menjadi saksi tetapi sayangnya panggilan telepon itu dilihat oleh kepala pelayan. Hari persidangan tiba istri wali kota menghilang tanpa jejak sementara kepala pelayan dengan gagah berani mangkul sebagai saksi penyelamat. Dia dengan serius menyatakan bahwa ponsel itu awalnya milik orang tua konglomerat dan dia hanya meminjamnya setelah beliau meninggal. Ironisnya panggilan terakhir di ponsel itu terhubung dengan wali kota Choi sendiri. Ternyata wali kota Choi sempat mengetahui istrinya menyembunyikan ponsel lalu diam-diam memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk membungkamnya. Hasilnya pengadilan menyatakan kurang bukti sehingga wali kota Choi dibebaskan. Miho mendengar putusan itu lalu sangat marah hingga pingsan hari-hari setelah itu Chang Ho hampir berada di rumah sakit menjaga di samping tempat tidur Miho. Dalam momen emosional di antara keduanya dia meminta maaf padanya dan mengatakan sangat bahagia bisa bersamanya. Beberapa hari kemudian Chang Ho
Changho, tiba-tiba mangkul di kolam renang pribadi mewah Wali Kota Choi. Wali Kota bertanya bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Changho menjawab saya membeli seluruh bangunan ini. Wali Kota berkata Big Mouth baru saja memompa uang besar kepadaku, kamu jangan bermimpi menyentuhku. Kalau begitu bayar saya, perkenalkan diri sayalah Big Mouth. Mendengar kalimat ini Wali Kota Choi terkejut. Belum sempat mencerna informasi tiba-tiba merasa mulutnya panas lalu bertanya apa yang kamu lakukan padaku. Changho menjawab kamu membuang radiasi ke laut menyebabkan ribuan orang tak bersalah meninggal, saya hanya membiarkan kamu mensisipi sedikit rasa dari perbuatanmu sendiri. Tidak sempat berteriak Wali Kota Choi perlahan lemas dan meninggal dalam keheningan. Cerita berakhir ketika 3 konglomerat besar yang terlibat dihukum orang yang divonis isa 0 tahun penjara. Sedangkan Gong Jae-hoon justru mendapat untung besar menjadi pewaris seluruh kekayaan konglomerat tua itu. Organisasi Big Mouth masih dipegang oleh Changho. Mereka menyalurkan serangkaian sumbangan besar-besaran untuk yayasan lingkungan seperti panti asuhan dan sekolah miskin di seluruh dunia. Dari film ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang penuh dengan konspirasi dan kekuasaan, kebenaran sering disembunyikan oleh lapisan-lapisan kebohongan. Tetapi hanya keberanian dan keyakinan pada keadilan yang dapat mengubah situasi.